penjelasan tentang Kisah Rasul 17. Mungkin demikian. Baik. Jadi dalam Kisah Para Rasul itu dijelaskan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Nah, itu juga diakui oleh umat Islam sebagaimana yang ayat yang saya bacakan tadi. Ya. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allahul ladzi ja'ala lakumul ardh qararan was samaa'a binaa'a was sawwarakum. Nah, jelas di sini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Allah ini adalah esensi sang pencipta yang diimani oleh para nabi. Nah, karena keberadaannya absolut, maka Allah yang benar itu tidak mesti mewujudkan atau berinkarnasi menjadi makhluk. Karena dimensi ini kemudian akan menjadi iman, kepercayaan manusia yang kelak akan menggunakan akalnya memahami bahwa Tuhan itu ada, meski Tuhan itu tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Sebagaimana yang diterangkan banyak dalil-dalil di dalam pernyataan daripada sembahan teman-teman Kristen, ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya. Tetapi ternyata ketika kita kaji dengan pendekatan akal, jelas sekali bahwa Yesus sendiri menekankan kalau dirinya itu bukan Tuhan, tetapi hanya utusan Tuhan. Nah, ini yang jelas sekali ya, sesuai dengan Kisah Para Rasul 17 ayat 24 dan juga Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Jadi dia tidak berseru kepada Yesus, tapi kepada Allah, kepada Yod-Heh-Vah-Veh atau kepada Hasem atau kepada Adonai. Katanya, ya Rab, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, di sini Yesus tidak ada di sini. Yesus di sini bukan sebagai pencipta, melainkan dia itu adalah ciptaan. Kenapa saya mengatakan dia itu adalah ciptaan? Kembali kita membaca Lukas, ya, Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Jelas sekali di sana malaikat Gabriel datang menyampaikan berita kehamilan Maria untuk kemudian melahirkan sosok manusia bernama Yesus. Belum lagi ketika kita melihat dalam Matius 1 ayat 18 sampai 25, jelas sekali proses penciptaan Yesus itu melalui adanya proses kehamilan seorang wanita bernama Maria. Jadi jelas sekali seruan dari orang-orang yang ada dalam kitab-kitab terdahulu terhadap Allah sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi beserta isinya itu tidak salah. Yang salah kemudian adalah ketika sang pencipta alam semesta ini ditengarai, diimani, berubah, membentuk diri menjadi manusia. Silakan. Ya, inilah yang saya perlu jelaskan bahwa seperti saudara Suma mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia. Tetapi sebenarnya inilah yang saya katakan di dalam Alkitab di Kisah Rasul, saya tetap pakai Kisah Rasul 17 yang saudara kasih, bahwa kalau juga Muslim memakai Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, itu bisa diklaim. Tetapi jika tidak ada yang menjadikannya, sebab di dalam Alkitab terlalu lengkap sekali dia punya penjelasan. Karena apa? Karena yang saya maksud di sini ialah saya perkenalkan siapakah sesembahan itu, siapakah yang dimaksud dengan terjemahan Allah ini, siapakah God itu. Dia adalah sosok yang tidak kelihatan, atau kata lain di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu roh, ya, di dalam di Alkitab saya pernah kasih ayatnya. Saya tidak buka lagi karena saya sudah pernah berikan ayatnya bahwa Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah roh, atau terjemahan lain mengatakan Allah itu adalah roh. Maka ketika dia memiliki pribadi roh, maka dia tidak bisa langsung
menjadikan tanpa ada yang memberikan kalimatullah, yang memerintahkan. Seperti begini. Itulah sebabnya saya katakan di sini, saya baca lagi, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Berarti Allah itu dan Tuhan itu sama. Jadi, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau di Quran tidak lengkap, karena apa? Yang dimaksud dengan kalimatullah itu ialah Tuhan memiliki sesuatu yang dikatakan firman, yang disebut kalimat, perkataan dari Tuhan yang daripada yang Bapa misalnya, yang melakukan penciptaan itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan bilang begini, Yesus itu manusia. Memang dia manusia, tetapi sebelum dia menjadi manusia, memang dia Tuhan. Karena di dalam Yesaya 43 itu adalah nubuatan tentang penebus. Nah, siapakah penebus itu? Penebus itu adalah Tuhan. Nah, di sana dia katakan, Yesaya 43 ayat 3, sebab akulah Tuhan Allahmu. Nah, di sini ada di terjemahan Lembaga Alkitab mengatakan, akulah Tuhan Allahmu. Jadi, kalau saya pakai bahasa saya, akulah Tuhan sesembahanmu yang maha kuasa. Ya, sesembahan Israel, juru selamatmu, aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Artinya, kalau Tuhan itu adalah penebus, kalau Tuhan itu adalah juru selamat, nah itu menunjuk kepada Yesus yang adalah Tuhan penebus dosa manusia, dan dia adalah juru selamat bagi orang yang akan bakal dibinasakan di dalam satu kehidupan kekal, dalam kebinasaan. Nah, jadi sebelum Yesus yang adalah kalimatullah itu yaitu firman dari sesembahan itu datang sebagai manusia, dia sudah ada. Ya, dia sudah dikatakan juga di dalam Yesaya 60, ini nubuatan juga ayat 16, engkau akan menggezap bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa. Ya. Jadi kata penebus itu, Yesus adalah satu gelar, dia adalah Tuhan dan juru selamat penebus dosa manusia. Nah, jadi kalau mau dikatakan Yesus manusia, di saat 3,5 tahun dia bekerja, itu dia sebagai manusia. Tetapi ketika kita baca, ketika dia selesai melakukan semua pekerjaannya, maka di dalam kitab Wahyu, ini kitab terakhir dari kitab Injil yang menutup kitab Injil, di sana dia di kitab Wahyu 22 ayat 6, perikopnya ialah kedatangan Tuhan Yesus. Dia berkata demikian, lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar dan Tuhan. Nah, kita lihat sesungguhnya ayat 7, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan kitab ini. Dalam ayat yang ke-12 di situ dia katakan sesungguhnya aku datang segera. Ini kata Yesus. Berarti dia bukan manusia lagi. Karena dia akan datang, dia katakan sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 13, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kenapa Yesus mengatakan akulah Alfa dan Omega, akulah yang awal dan yang terakhir? Jadi kalau Yesus yang adalah terakhir, tidak ada lagi kitab-kitab yang akan keluar
dan tidak ada lagi nabi-nabi yang akan keluar, tidak ada lagi ajaran-ajaran lagi, sebab dia sudah mengakhiri, karena dia yang mengawali penciptaan dan dia telah mengakhiri untuk apa? Untuk penyelamatan, dan semua setelah diselamatkan, sudah miliaran orang diselamatkan oleh Tuhan, tinggal Tuhan akan datang segera untuk membawa upah-upah kepada mereka yang berbuat kebaikan di dalam Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saya katakan Bapa dan Tuhan itu adalah satu sesembahan yang dinyatakan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat, begitu. Baik, saya boleh mengatakan bahwa Bapak sebagai pendeta memang ya cocok untuk menjadi sales, menjajakan Yesus yang adalah manusia itu sebagai Tuhan. Kemudian Anda memperbanyak pundi-pundi kosakata di dalam menjajakan Yesus dengan mengambil kata kalimat atau kalimatullah atau kalimatuhu di dalam Al-Quran. Ya, jadi sedikit saya ingin menjelaskan ini ya. Kalimatullah itu adalah bentuk kata idafah yang artinya kalimat, yang kemudian dimudafkan atau disandarkan kepada Allah. Artinya gini, kalimat yang disampaikan atau diucapkan oleh Allah, itulah yang disebut dengan kalimatullah. Perkataan yang disampaikan atau difirmankan. Karena ada dua kata yang menjadi satu, yakni kalimat ya sebagai mudaf dan kata Allah sebagai mudafun ilaih. Jadi disandarkan kepada Allah. Sama ketika saya mengatakan Baitullah. Bukan berarti rumah itu adalah Allah. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman Kristen, utamanya Pak Deki ya, Bang Deki selaku pendeta ya. Harus mengetahui ini. Jadi jangan membawa-bawa pernyataan-pernyataan kalimatullah di hadapan umat Islam yang lebih paham tentang Al-Quran itu sendiri. Contoh Baitullah, Bait Allah atau Betel. Betel itu adalah artinya Bait El, Bait Tuhan atau Bait Elohim. Jadi tidak ada kemudian tidak ada celah di mana kalimatullah itu bisa dijadikan sebagai sandaran menuhankan Yesus. Nah, jadi gini, setelah saya pahamkan tentang kalimatullah, adanya idaf dan mudaf ilaih yang disandarkan kemudian kepada Allah, apa sih sebenarnya arti kalimatullah itu? Ya. Jadi arti daripada kata kalimat ini adalah bahasa Arab. Jadi itu bukan bahasa Indonesia kalimat itu. Kalimat itu bahasa Arab. Sekali lagi saya katakan, kalimat itu adalah bahasa Arab. Kalimat di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata-kata. Jadi kalimat itu bahasa Indonesianya adalah kata. Nah, sementara kalimat ini itu dipahami dengan agama Kristen dan juga Islam sebagai firman atau perkataan Allah. Kalimatullah artinya perkataan Allah. Di dalam bahasa Arab seperti yang saya katakan tadi, kalimat itu artinya adalah kata, dan Allah itu adalah esensi sang pencipta yang berkata. Jadi kalimatullah adalah perkataan Allah. Ini perlu dicatat bahwa dalam kalimat bahwa kata kalimat dalam bahasa Arab itu berbeda dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat di dalam bahasa Indonesia itu adalah kumpulan beberapa kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata atau perkataan. Nah, jika dalam bahasa Arab kalimat berarti kata, maka dalam bahasa Indonesia artinya kumpulan kata. Sedangkan kumpulan kata dalam bahasa Arab itu disebut jumlah. Jadi ini yang harus dipahami. Ya, jadi saya ulang supaya tidak bingung. Dalam bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Sedangkan jumlah itu juga bahasa Arab, artinya kumpulan kata yang membentuk kalimat. Jadi menurut kaidah bahasa, maksud dari kalimat ya di dalam Al-Quran yang merujuk kepada Allah yang menerangkan tentang Yesus itu adalah secara spesifik adalah satu kata dari Allah. Kata itu adalah kun. Ya, ketika dia katakan bahwa hamil Maria itu. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi kalimat yang datang kepada Maryam. Apa itu? Allah ingin kamu hamil. Ya udah selesai, hamillah Maria itu. Nah, kemudian bagaimana
berubah menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan karena adanya konsep ya, yang dibawa oleh pengaruh dari Yunani Romawi yang berkuasa pada masa itu. Makanya jangan heran ketika yang terjadi kita lihat Kristen itu bukan berasal dari tanah Israel, bukan dari pengajaran Yesus itu sendiri, tapi berasal dari pengajaran orang-orang Roma ya, yang menginginkan konsep sembahan mereka terhadap dewa matahari itu diteruskan dengan menggunakan bahasa yang boleh saya katakan dengan menggunakan konsep ajaran yang memang sudah mereka anut, mereka campur adukkan dengan ajaran Yesus, kemudian lahirlah Kristen itu sendiri. Nah, ini saya harus sampaikan. Kemudian kaitannya dengan wahyu. Akulah Alfa dan Omega. Jangan sampai dilupakan ayat pertama. Kalau Yesus itu kemudian dianggap sebagai Tuhan karena ada pernyataannya, akulah Alfa dan Omega. Ayat pertamanya itu jangan dibuang, jangan langsung terbang ke situ. Ayat pertamanya kan jelas, inilah wahyu inilah wahyu dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Berarti Yesus itu menerima wahyu. Dia dikaruniakan wahyu dari Allah untuk Yesus sampaikan. Makanya di dalam Yohanes 12 ayat 49, Yesus dengan terang mengatakan, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan. Jadi tidak ada pembenaran yang bisa dibenarkan menjadi sebuah konsep kebenaran dengan akulah Alfa dan Omega. Karena aku dan Alfa dan Omega itu adalah firman Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada Yesus untuk Yesus sampaikan kepada kaumnya. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah tuh, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi Yesus itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman itu kepada hamba Allah, yaitu Bani Israel. Nah makanya Yesus mengatakan, aku ini tidak berkata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku sampaikan. Makanya saya mengawali diskusi kita hari ini dengan merangsang otak Bang Deki untuk memahami bahwa Tuhannya Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Pencipta langit dan bumi, termasuk menciptakan Yesus. 1 Raja-Raja 8:60, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi kalau misalnya Yesus itu juru selamat, dia adalah yang menyelamatkan, itu adalah konsep dari gereja. Yesus itu boleh sebagai juru selamat, tapi hanya untuk Bani Israel. Juru selamatnya seperti apa? Ketika Bani Israel mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan. Orang-orang yang tidak mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan tidak selamat, Pak. Mau lari kemanapun mereka beribadah, mau seperti apapun iman mereka, kalau tidak mengakui Yesus itu adalah utusan Tuhan, tidak bakal selamat. Ya, sekali lagi saya tekankan, orang-orang Yahudi, orang-orang Yudaism yang hadir hari ini, yang tidak mengakui Yesus atau Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Tuhan, mau dia menyembah kepada Hasem, mau dia menyembah kepada Elohim, mau menyembah kepada siapapun yang kemudian menciptakan langit dan bumi, tidak akan diterima kalau dia tidak menjadikan Yesus itu atau Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan. Hanya Islam yang mengaku itu. Ya, kalau orang Kristen mengakui Yesus utusan, mulutnya, tapi perilakunya dalam kehidupan keberagamaannya tidak, malah mengakui Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara konsepnya jelas, hidup kekal itu. Nah, tujuan kita itu beribadah, tujuan kita itu menyembah, tujuan kita berlaku kasih, tujuan kita mengajarkan kebaikan. Apa? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, caranya seperti apa? Mengenal Allah, satu-satunya Allah. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Allah. Dah selesai, sederhana kok sebenarnya. Tapi kemudian diembel-embelin. Tuhan itu maha kuasa, sampai dia dilahirkan, sampai dia disunat, sampai dia dibunuh, menebus dosa. Itu ajaran dari seberang, dari Yunani itu, dari Romawi. Yesus tidak pernah ngajarin itu. Makanya dikatakan di dalam ajaran Yesus, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah selesai, berarti dia bukan Tuhan. Sementara 1 Raja-Raja 8:60, supaya segala bangsa di bumi tahu. Nah, Bang Deki tahu, semua tahu bahwa Tuhanlah Allah, bukan Yesus.
dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Jadi tidak ada manusia, tidak ada roh. Tuhanlah Allah, pencipta langit dan bumi. Seperti apa wujudnya? Tidak bisa kita gambarkan seperti apa wujudnya. Layaknya meja, tidak mampu menalarkan, tidak mampu menganalisa seperti apa wujud tukang meja yang telah membuatnya. Begitulah manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang bisa diada-adakan, seperti yang dialami oleh ajaran-ajaran pagan, sekali lagi saya katakan, itu bukan Tuhan. Tapi itu adalah makhluk, buah karya manusia. Tuhan yang benar itu tidak bisa dinalar oleh akal. Wujudnya tidak bisa, tapi sifatnya bisa. Ya, sifatnya bisa. Wujudnya nggak bisa, karena dia Tuhan. Nggak ada manusia yang pernah melihat Tuhan, termasuk Yesus. Yesus tidak pernah melihat Tuhan. Yang dia lihat adalah kekuasaan Tuhan. Tapi melihat Tuhan itu tidak pernah. Nanti di akhirat, di hari kebangkitan, barulah manusia itu bisa melihat. Jadi sekali lagi saya katakan, kaitannya dengan tuduhan Bang Deki menjadikan jajaannya dengan mengambil kalimatullah dari Al-Quran dan juga kitab Wahyu ayat 18 atau ayat 8. Tolong baca ayat satunya supaya tidak menyesatkan manusia. Silakan. Oke, saya akan menjelaskan tentang kalimatullah itu artinya kata-kata. Nah, inilah yang saya harus katakan kepada saudara semua bahwa perbedaan Allah SWT yang disembah oleh setiap orang Muslim dan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu sangat berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dalam Alkitab jelas bahwa Tuhan yaitu Bapa itu memiliki satu perkataan lewat mulutnya. Nah, kalau saya mau singgung sedikit, maaf kalau saya tidak mau menyinggung tentang Allah SWT, tetapi saya ambil kita belajar begini supaya kita mengerti, ya. Di dalam pengertian Allah itu, di dalam bahasa terjemahan Indonesia, saya buka terjemahan arti dari Allah. Allah itu adalah artinya bahasa Arab. Allah artinya bahasa Arab, artinya sat. Tetapi dia tidak memiliki roh. Dan ketika Allah tidak memiliki roh, maka di dalam kitab-kitab Quran, saya pernah membaca, lupa saya di ayat mana itu, bahwa Allah SWT memiliki tubuh seperti betis, tangan, walaupun tangan dua di sebelah kanan, dan memiliki mulut, dan memiliki pelipis, mata, hidung, semua ada. Nah, jadi kalau kita melihat hal ini bahwa keterangan Quran bahwa ternyata Allah SWT itu memiliki organ tubuh, betis, kaki, dan tangan, tetapi saudara semua pernah mengatakan kepada saya bahwa Allah SWT tidak memiliki roh. Nah, oleh sebab itu kalau kita gambarkan satu bentuk manusia memiliki tangan, kaki, telinga, hidung, mata, tanpa roh, maka kita akan melihat patung Liberty. Kenapa saya katakan demikian? Karena roh itu menghidupkan. Itu sebabnya Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen, Tuhan yang nyata. Karena apa? Karena walaupun Tuhan yang disebut Allah terjemahan lembaga Alkitab, yaitu Bapa, tidak kelihatan, tetapi dia memiliki mulut untuk memperkatakan. Karena Allah terjemahan lembaga Alkitab itu adalah roh, maka dia nyatakan satu mulutnya dia bawa kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya saya mungkin ayat ini sudah tidak asing bagi saudara, karena di dalam Yohanes 14 ayat 8 di sana dia katakan, kata Filipus kepadanya, kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Jadi Filipus ini selama dia ikut Yesus menjadi murid,
dia ingin mempertanyakan, tunjukkan Bapa itu. Sedangkan kalau menurut Alkitab mengatakan bahwa Bapa itu adalah roh. Jadi dia tidak bisa tunjukkan karena dia adalah roh. Itu sebabnya Yesus mengatakan di dalam ayat 9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi di sini dia katakan bahwa tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi Bapa itu, dia itu yang adalah roh, ada di dalam diri Yesus. Dialah yang menyatakan firman, kalimat dari Bapa yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, kalau kita percaya kepada satu sesembahan yang tidak memberikan satu firman, perkataan, maka kita harus pertanyakan perkataan firman itu. Karena Bapa itu atau Tuhan, itu dia memiliki satu firman diperkatakan oleh Yesus seperti dia katakan di ayat yang ke-10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari ku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Artinya firman atau kalimat dari Bapa itu sudah ada di dalam diri Yesus sebagai dia manusia. Tetapi untuk apa dia melakukan ini? Untuk supaya kita orang yang tidak mengenal, sebab di dalam Yohanes saya baca Yohanes 4, di sana dia katakan begini. Ini kata Yesus kepada perempuan Samaria. Dia katakan di sini dia katakan Yohanes 4 ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku. Ini kata perempuan, kata Yesus kepada perempuan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ini menunjukkan bahwa saatnya bahwa orang tidak akan menyembah Bapa lagi di gunung-gunung. Dan di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang bahwa sudah tiba sekarang. Ini perkataan Yesus pada waktu itu, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi pernyataan Yesus ini mengatakan bahwa kalau ada orang yang menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal, karena tidak ada kalimat perkataan yang diberikan oleh Allah itu sendiri. Nah, di dalam Alkitab jelas Allah yang tidak Allah terjemahan lembaga Alkitab itu, ya. Kalau kami di sini kami tidak pakai nama Allah, maaf. Dia itu adalah sosok sesembahan yang tidak terlihat dinyatakan oleh Yesus supaya manusia mengerti perkataan dari Bapa itu. Itu sebabnya ketika kami mengerti bahwa kami sudah dikatakan bahwa seperti di dalam saudara Juma mengatakan Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel, sedangkan Yohanes 3 ayat 17 di sana dia katakan, apakah Yesus hanya diutus kepada orang Israel, menyelamatkan orang Israel? Tidak, di dalam Yohanes 3 ayat 17, sebab Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi penyelamatan itu bukan hanya sebatas bangsa Israel, tetapi seluruh manusia di dunia ini. Jadi dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 14,
Dan kami telah melihat dan bersaksi, kata Yohanes, bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia, bukan juru selamat khusus Israel saja. Oleh sebab itu, pahamilah bahwa sesembahan yang benar ketika kita mendengar perkataan Tuhan, walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi dinyatakan di dalam Yesus Kristus, dan dialah yang hidup di dalam Bapa itu, Bapa hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, kami percaya bahwa tidak ada ajaran yang sempurna seperti ini selain daripada perkataan Yesus Kristus. Minta maaf karena saya sudah ada panggilan untuk ke kantor wali kota. Saya sudahi dulu, nanti kita sambung lagi. Minta maaf. Yang penting kita sudah berikan satu penjelasan, biar kita, ya, kalau kita memiliki pikiran akal sehat, kita akan menerima mana yang sebenarnya. Oke, minta maaf sekali lagi, nanti kita sambung lagi, saudara semua. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi silakan Bang Deki kalau mau ada kegiatan, saya lanjut sedikit ya, saya untuk meluruskan. Maaf, saya keluar dulu ya, saya sudah ya. itu ya, oke ya. Baik. Oke. Ya, jaga kesehatan ya, saudara semua. Baik, ya. Bang Deki, Abang ya. juga. Ya. Oke, saya luruskan kembali ya. Di dalam mengawali sanggahan saya terhadap tuduhan-tuduhan Bang Deki tadi, saya mengutip Matius 13 ayat 14, ayat 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar ya, dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Tidak memahami, sebab hati ya sudah menebal, telinga berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik ya sehingga aku menyembuhkan mereka. Itu sama dengan surah Al-Baqarah, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lalu kemudian apa yang Pak Deki pertontonkan pagi ini ya, itu menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 yang kemarin saya pernah bahas, ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, ini yang dipraktekkan sekarang oleh Pendeta Deki. Dia 2 kali lebih jahat daripada Paulus sendiri, pendiri Kristen. Kenapa 2 kali lebih jahat dari Paulus? Kalau Paulus dulu menjajakan kekristenan dan mengajarkan manusia menyembah Yesus, itu wajar karena tidak ada yang mengiringi jejak langkahnya untuk mengajarkan manusia menyembah kepada Allah. Dia bebas, sebebas-bebasnya mengajarkan itu. Lalu Bang Deki ini seorang pendeta, seorang misionaris ya, yang berada di Jepang. Siang malam kita sudah sampaikan kebenaran itu, tapi tetap saja dengan percaya diri mengajarkan menyembah kepada manusia. Dengan embel-embel apa? Embel-embel pernyataan-pernyataan yang disusun jadi rumusan-rumusan gereja awal mula untuk mendudukkan manusia anak Maria menjadi Tuhan. Jadi dia mengambil kitabnya Bani Israel dalam bentuk Septuaginta, diterjemahkan ke dalam seluruh bahasa, entah mereka tidak tahu original teksnya seperti apa, kemudian mereka kaitkan dengan konsep pagan yang sudah ada di dalam perjanjian baru. Padahal pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan tadi itu bukan firman Tuhan, tetapi pernyataan manusia yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan. Itu yang dia tidak tangkap. Nah, kembali kepada tuduhan dia yang tidak punya dasar.
Sahabat-sahabat, ya, kita memahami, umat Islam itu paham betul ya apa yang dimaksud dengan zat Allah. Dan tidak ada satu dalil pun di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah itu adalah zat. Ayat-ayat yang bercerita tentang zat itu bercerita tentang kepribadiannya Allah. Jadi istilah zat ini itu memang sering kita dengar di dalam kajian-kajian literatur Islam. Namun kita harus memahami bahwa zat yang dimaksud di sini bukan zat. Kalau zat itu bahasa Indonesia, sementara zat itu yang dimaksud zatullah itu adalah bahasa Arab. Zat artinya pribadi atau esensi atau hakikat Allah. Jadi kalau ada pernyataan zatullah atau zat Allah, berarti bercerita mengenai pribadi Allah. Berarti bercerita tentang esensi Allah. Bukan berarti Allah itu zat yang kemudian memiliki unsur materi, bukan. Nah, kalau misalnya tadi Pak Deki, ya seingat saya ada dia katakan Tuhannya umat Islam itu seperti ini, dia punya tangan, dia punya hidung, dia punya kening, dia punya dan seterusnya. Sudah sering kali saya jabarkan, sudah sering kali saya sampaikan. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, segala firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, sekarang apakah kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Israel mengimani bahwa Tuhannya mereka itu memiliki mulut layaknya mulut manusia? Tentu tidak. Jadi Allah itu menyampaikan firman menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia. Allah mengatakan mulut supaya manusia itu memahami bahwa Allah itu mampu berkata-kata. Karena manusia memahami orang bisa berkata itu dengan mulut. Allah mengatakan memberi dengan tangan. Supaya manusia itu tahu bahwa manusia itu punya tangan. Tangan itu manfaatnya, gunanya untuk memberi. Jadi Tuhan itu maha memberi. Dia memiliki tangan. Allah menjelaskan kepada manusia, dia maha melihat. Manusia paham, melihat itu dengan mata. Maka Allah mengatakan, Allah itu maha melihat dengan mata. Supaya manusia itu mengerti. Jadi Allah ketika digambarkan sesuai dengan dalil, tidak digambarkan seperti makhluk. Oh, maha melihat, berarti dia punya kuping. Oh, dia punya wajah. Oh, dia punya kaki. Dan seterusnya. Tidak seperti itu. Tapi ini adalah materi berat yang harus memiliki tempat khusus untuk mengkaji supaya bisa dipahami. Nah, kemudian saya hanya ingin menyampaikan gini. Siapapun kita, itu perlu memahami terlebih dahulu, utamanya teman-teman Kristen, bahwa memang benar banyak kosakata bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, walaupun demikian, meski diserap dari bahasa Arab, hal itu tidak menunjukkan bahwa kosakata itu memiliki makna yang sama. Tidak berarti bahwa kata yang diambil dari bahasa Arab itu memiliki definisi, baik etimologi, terminologi, yang sama antara bahasa yang digunakan oleh orang Indonesia dengan bahasa yang asalnya dari Arab. Contoh nih, saya kasih contoh yang sangat sederhana. Kata hamil. Nah, ini sering kita dengar. Ini bahasa Indonesia. Kata hamil ini rupanya itu adalah berasal dari bahasa Arab. Ya. Hamil ini adalah bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Nah, kalau hamil dalam persepsi bahasa Indonesia, mengandung, berarti dia memiliki janin di dalam perut, dalam kandungan. Itu yang dimaksud hamil. Ternyata dalam bahasa Arab memiliki arti beda. Hamil di dalam bahasa Arab itu artinya pemikul, atau pengangkut, atau pembawa. Itu kata hamil dalam bahasa Arab. Contoh lagi yang lain. Rahim. Rahim ini juga bahasa Indonesia. Dimaknai
dengan anatomi khusus yang dimiliki. Jadi beda, ya. Rahim itu bahasa Indonesia yang asal usulnya dari bahasa Arab. Kalau orang Indonesia memaknai rahim, artinya bagian kandungan wanita. Sedangkan rahim dalam bahasa Arab itu artinya penyayang. Jadi tidak semua bahasa Arab yang di-Indonesiakan itu kemudian definisinya sama, baik secara etimologi maupun terminologi. Nah, seperti juga dengan kata zat dan sat. Ini yang perlu dipahami oleh orang-orang Kristen supaya ngerti mereka ini. Mereka harus diberikan pemahaman yang lebih dalam lagi supaya tidak menjajakan sesuatu yang basi ya, bagi umat Islam, tapi mereka menganggap itu masih segar. Sama juga dengan kata apa tadi? Kata kalimat dan juga jumlah. Ini juga perlu dipahamkan seperti apa yang dijajakan oleh misionaris ya, Bang Deki tadi. Kata kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat adalah rangkaian kumpulan kata. Ada subjek, ada predikat, ada anak kalimat, ada induk kalimat. Itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Namun kalimat atau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya cuma satu, yaitu kata. Sedangkan kumpulan kata dalam bahasa Arab disebut jumlah. Nah, ini kalau orang sudah bahlul, nggak ngerti apa-apa, ya kayak gini. Asal-asalan ngambil dalil-dalil untuk menjajakan Tuhan berupa manusia kepada manusia yang lain. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa yang dilakukan oleh Bang Deki, ya, itu adalah merupakan suatu contoh yang tidak bisa ditiru, ya. Nggak boleh ditiru. Karena kenapa saya katakan tidak boleh ditiru? Sebagai kristolog, kita harus memahami bahwa pemahaman kita terhadap Tuhan itu harus merujuk kepada kitab suci kita sendiri. Kitab suci yang saya maksud di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, lalu kemudian selain daripada Al-Qur'anul Karim itu sendiri, apakah dalil-dalil kitab dari kitab-kitab terdahulu ada yang menerangkan bahwa Allah lah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia? Jelas, seperti yang saya bahasakan tadi. Ya. Kisah Raja-Raja 8 ayat 60. 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain. Di sini tidak dituliskan Tuhanlah Yesus. Tak ada. Yang ada adalah supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain. Kisah Para Rasul 17 ayat 24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Tidak dikatakan Yesus yang telah menciptakan bumi dan segala isinya. Tidak ada. Kisah Para Rasul 4 ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya. Mereka menyeru kepada Allah dengan seruan, Ya Tuhan. Artinya Allah diseru dengan Tuhan. Sementara Yesus itu diseru dengan apa? Seruan apa? Guru dan Tuhan. Karena dia adalah manusia. Lalu bagaimana dengan Tuhan yang ketika dia menyeru kepada Sang Pencipta alam semesta? Dia berseru, Ya Tuhanku, ya, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kata Yesus. Jadi tidak ada celah yang bisa kemudian dijadikan sebagai pembenaran untuk membenarkan konsep Yesus itu adalah Tuhan. Saya sudah menjelaskan bahwa Yesus jangankan menjadi Tuhan, disebut baik saja dia tidak mau. Jangankan disebut Allah, disebut sebagai anak Allah saja dia tidak suka, dia malah marah. Saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa yang menyebabkan kemudian miliaran manusia menyembah Yesus itu adalah bisikan iblis yang dititipkan terhadap kepada pengarang-pengarang kitabnya orang Kristen. Ini sudah sering saya sampaikan, ya sudah sering saya uraikan. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa memahami dengan baik bahwa ketika datang kepada kalian penjual-penjual Yesus, penjajah-penjajah manusia untuk dituhankan, tolak dia dengan mengatakan Yesus pun mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah kepada dirinya.
tolak mereka dengan pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan pada setiap sesi diskusi dengan pendeta-pendeta Kristen. Lalu kemudian sekali lagi saya simpulkan ya, para sahabat sekalian. Hari ini kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tidak bisa digeser posisinya menjadi bukan Tuhan hanya karena jajaan orang-orang yang bahlul, orang yang tidak ada ilmu, hanya asumsi dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, bukan Roh Kudus tapi Roh Fulus. Jadi kembali kepada dasar pijakannya mereka. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah itu bukan firman Tuhan. Lalu kemudian di ayat selanjutnya, firman itu telah menjadi manusia. Harusnya mereka ganti, firman itu telah menjadi perpuluhan. Karena dengan firman itu menjadi perpuluhan, maka lancar perpuluhan di mana-mana ketika Yesus dijajakan adalah Tuhan Juru Selamat. Sekali lagi saya ingin sampaikan, Yesus menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia. 30 kali, tolong dicatat, 30 kali menyebut dirinya sebagai anak manusia di dalam Gospel Matius, 14 kali menyebut dirinya sebagai anak manusia di dalam Gospel Markus, 27 kali menyebut dirinya sebagai anak manusia di Gospel Lukas, 14 kali menyebut dirinya sebagai anak manusia di Gospel Injil, di Gospel Yohanes, dan tidak pernah sekalipun dia mengatakan dirinya sebagai anak Allah. Yang mengatakan dirinya anak Allah adalah iblis. Melalui Lukas 4:41, melalui pernyataan-pernyataan Matius, melalui pernyataan-pernyataan Markus, yang kemudian itu adalah pesan iblis kepada dunia, bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, sehingga diakui Tuhan itu punya anak, dan Tuhan itu kemudian berubah menjadi Bapa, dan itu tidak diajarkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Ya, orang waras tentu tidak akan mungkin menjadi seorang Kristen. Orang waras sudah pasti memilih menjadi Islam. Kenapa? Karena Islam sudah pasti menjadi pengikut Yesus. Kalau Kristen sudah pasti menjadi anti Yesus. Kalau Islam sudah pasti menyembah kepada Allah, kalau Kristen sudah pasti menolak ketuhanan Allah atau Bapa. Karena itulah saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian, mari kita memuji Allah yang di dalam nama Rasulullah Muhammad SAW. Karena penyebutan anak, Bapa dan Roh Kudus itu hanya datang dari barat yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya dan sesudah Nabi Isa alaihissalam. Demikian para sahabat sekalian, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang akan bertanya. Silakan para sahabat. Di Zoom mungkin ada yang ingin bertanya, atau kalau tidak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya. Adakah Bapak hari ini lelah berpuasa? Kesal saya, Bang, kesal saya. Kenapa saya tidak kesal? Lalu tiap harinya saya di chat, di japri sama Pak Deki. Tuhan, dosamu besar karena kamu menyembah bukan Tuhan. Bang Suma tidak mengerti Tuhan. Giliran dikasih waktu untuk nyemplung di sini, alasannya mau ketemu wali kota lah, wali kelas. Aduh, capek. Jadi saya bingung, Bang. Dari yang dibuka dari beberapa ayat nggak ada satupun mengaku bahwa Tuhan, Yesus itu Tuhan. Dari mana coba? Aduh. Itu dia yang dia jajakan itu ya konsep pagan. Mau sampai kapanpun, sampai kumisnya itu pindah di dagu, tidak akan pernah bisa menjadikan Yesus itu Tuhan. Kaplingnya Yesus sudah ketahuan, kapling Yesus itu sebagai manusia udah selesai. Ya, mau kita larikan kerana dalil pun, ya hanya ada apa lagi ya ceritanya. Kalau kita larikan kerana dalil, kabur dia. Mau secara akal kabur juga dia. Ada jalan. Ada jalan, Bang. Cobalah kita lihat kemarin, seorang dokter pun yang kalau kita berpikir, wah dokter ini pasti ada amunisi baru, pasti ada ilmu baru. Ujung-ujungnya asumsi juga dia. Mau dokter, mau apapun titelnya asumsi juga kan. Gak ada apa-apanya ilmu mereka itu tentang Tuhan.
Susahnya di mana? Karena yang mereka jadikan Tuhan itu adalah manusia. Gimana ceritanya yang sekarang orang semua sudah cerdas membedakan manusia dengan pencipta itu, semua juga orang sudah tahu. Ini masih gagah-gagahan ngajarin, wah segala firman itu berasal dari Yesus. Di mana dalilnya? Kalau dulu tahun 90-an, tahun 2000 ke bawah, mungkin bisa. Sekarang nggak bisa. Orang semua sudah pintar. Mau mencari dalil dari manapun sumbernya, mau loncat ke kata zat, mau loncat ke kata kalimat, nggak bisa. Orang Islam lebih paham Al-Quran, lebih paham kitab-kitab terdahulu. Lalu yang mereka jajakan cuma doktrin dogma. Kalau mau menjadi seorang Kristen sederhana sebenarnya, ya, buang akal sehat, pasti menjadi Kristen. Tapi kalau mau jadi orang Muslim pengikut Yesus, harus menggunakan akal. Itu. Silakan Bang, kalau ada yang mau ditanyakan atau kalau tidak saya bertanya kepada Betah Melek. Aduh. Ini Betah Melek nih kayaknya tadi udah agak ngorok-ngorok Bang. Pas iya, abang pasti. mau masuk, assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam, alhamdulillah. Saya lagi di kamar mandi itu mau siap-siap. Ini udah nyampe. Itu Bang. Masya Allah. Alhamdulillah, dalam artian kemarin dokter begitu. Ini ya nggak mungkin lah Bang ya, orang yang kerja di Jepang itu orang, mohon maaf ya, pelajarannya kurang gitu, nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang yang kerja di Jepang apalagi menjadi warga di sana itu adalah orang-orang pilihan, dalam arti kata adalah orang cerdas. Tapi ketika berbicara mengenai konsep agama, nol, nggak ada ilmu sama sekali. Apa itu firman, apa itu perkataan, apa itu wujud, nggak jelas. Ya Nggak Bang, ngerti mohon maaf, mereka. bukan saya nggak ada pertanyaan. Soalnya gini, apa yang harus ditanyain lagi Bang, udah jelas. Udah jelas. Saya senang kali lah punya sahabat kayak gini. Ya. Alhamdulillah. Ya, nanti kita masih bisa berkomunikasi, itu aja lah. Malah artian teman saudara-saudara kita Kristen lebih mengenal apa tentang firman. Sampai saat ini apa itu si firman, mungkin firman bersama-sama si Ucok sama si Tompel kayak. Iya, yang pada intinya keberadaan kita selaku kristolog itu semata-mata untuk membentengi akidah umat Islam dari ajaran-ajaran pagan. Itu aja. Tugas kita adalah menjaga umat ini dari rongrongan ajaran pagan yang diajarkan dengan segala macam metode ya, yang terkadang kita sendiri tidak sadar, tiba-tiba tetangga kita sudah murtad. Jadi keberadaan kita itu di situ, menjaga umat dari misi kristenisasi. Jadi bukan atas dasar kebencian. Keberadaan kita di sini karena kita sayang pada mereka. Bayangkan kalau mereka mati dalam kekafiran, kekufuran, kekal di dalam neraka. Kalau umat Islam mati di dalam keislamannya, tidak ada dalil di dalam kitabnya mereka yang mengatakan umat Islam itu kekal di dalam neraka. Nggak ada. Orang-orang yang tidak menuhankan Yesus itu tidak pernah dikatakan di dalil kitab mereka akan kekal di neraka. Nah, sebaliknya Al-Quran dengan terang mengatakan mereka akan kekal selama-lamanya di neraka. Semalam ada dialog kecil ya. Saya merasa lucu aja gitu. Ketika saya berdiskusi dengan orang yang sudah mu'alaf semalam di markas, kita ada coba cari tahu apa yang menyebabkan Anda menjadi seorang Muslim, ya, menjadi seorang mu'alaf. Dia adalah perawat. Dia katakan gini. Saya itu pertama jatuh cinta ke Islam karena saya melihat orang sholat itu mau dia apapun pangkatnya, ya,
dia tidak mesti harus duduk di depan. Sujud sama sujud, berdiri sama berdiri, ruku sama ruku. Kemudian mereka beribadah itu 5 kali sehari itu tanpa henti, tidak ada lelahnya. Sementara kami cuman sekali seminggu. Gimana mau selamat ke dia gitu? Sekali seminggu. Nah, itulah intinya di situ. Nah, ketika dia menjadi seorang mu'alaf, dia ditanyai sama teman-teman Kristen mereka, Kristennya dia. Namanya siapa semalam itu anak dek? Yang mu'alaf itu siapa? Panggilannya Ray ya. Jadi saya tanya, orang Manado. Jadi saya tanya, Cowok, jadi bang. cowok. Cewek, cowok. Cowok. Oh iya. Dia perawat di Silakan. Universitas Hasanuddin. Jadi semalam itu ada 7 mu'alaf yang datang di markas. Jadi saya tanya, apa yang Anda jawab ketika teman Anda itu menyatakan bahwa dia ditanya sama teman-teman Kristennya, kok kamu bisa masuk menjadi agama Islam, kata dia. Kamu membuat Tuhan Yesus marah, kata dia gitu. Islam itu berat, kamu harus sembahyang 5 kali sehari, itu berat, apa kamu bisa? Nah, saya sebenarnya tergelitik dengan pernyataan itu, Bang. Saya pingin ketawa dengarnya. Kenapa saya pingin ketawa? 5 kali sehari, dia katakan itu berat. Capek katanya. Yang saya bayangkan itu di surganya mereka. Di surganya mereka itu kerjanya cuma apa? Tepuk tangan. Memuji Tuhan. Coba. Tepuk tangan, memuji Tuhan. Lalu apa lagi? Tepuk tangan, memuji Tuhan, bersorai-sorai untuk Tuhan. Dan itu dilakukan istilahnya? Dalam keadaan kekal. Coba. Jadi tepuk tangan dalam keadaan kekal itu apa nggak pegal itu ya? Coba. Sementara 5 kali sehari katanya itu sangat berat. Lalu di kehidupan kekal nanti hanya memuji. Haleluya, 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 haleluya. Itu gimana tidak capek itu? Sehari aja kita lakukan itu. Haleluya, 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 haleluya. Apa bisa? Apalagi dalam kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu artinya tidak ada akhirnya. Dan itu aja terus dilakukan. Mending saya tamasya di tempat wisata saya daripada ke surganya Kristen. Ya. Di tempat wisatanya saya ya meskipun masih ada babi hutan, masih ada binatang buas. Tapi ya saya bisa terhibur selaku manusia. Tapi kalau masuk surga hanya memuji Tuhan selama-lamanya. Tidak ada apa-apanya itu. Haleluya, 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 haleluya. Bisa-bisa kalau dia keterusan, gila lu ya, gila lu ya, gila lu ya. Nauzubillah, nauzubillah konsep seperti ini. Kita ketakutan. Iya, belum lagi ada perang di sana. Belum, nanti nunggu. Itu. Iya. Nanti pas nyerang naganya kita. Iya. Pas lagi teriak haleluya, haleluya, haleluya. Ada perang tenaga, kabur. Tidak memuji lagi, lari lagi dari konsep. Jadi ya gimana ya? Itulah makanya Islam itu sudah sempurna. Pertanyaan. Kan besarnya surganya cuma 14.000, Bang. Mil persegi, Bang. Iya. Coba surganya coba penduduknya ini 3 miliar, Bang. Buat Kristen katanya kalau misowab ya. Coba apa nggak bingung tuh? Itulah makanya gitu, saya mau bikin sayembara deh, Bang. Teman-teman yang ada di live comment, bisa nggak Anda memuji Tuhan hari ini sampai buka? Masuk dalam kamar, berdiri, kemudian itu aja terus Anda bilang haleluya, haleluya, haleluya. Tapi divideokan ya, nanti saya kasih hadiah. Ya mana tahu ada yang di live comment mau divideokan dari jam sekarang ini waktu kita 10:30. Nah, sampai buka puasa kecuali diselahi dengan sholat, Anda berhenti untuk memuji. Haleluya, 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 haleluya. Saya takutnya besok pas Anda ke kantor
di kantor begitu terus mulutnya. Haleluya. Kalau ada yang berani, ayo nanti saya kirimkan kalau ada yang sanggup untuk seperti itu dari jam 10:30 sampai jam 6 sore, saya kirimkan kuaci 1 kontainer. Ya. Gimana Bang? Setuju nggak? Ini kayaknya betah melek. Setuju. Ini jelek ini suara saya. Gimana Bang? Masya Allah. Kalau umat Islam itu, iya, kalau umat Islam itu dikembalikan pada kodratnya seperti manusia sedia kala di sorga. Cuman kemampuannya itu dilipat gandakan. Rasa kenikmatan yang dirasakan itu dilipat gandakan. Tapi manusia Islam di surga bersosialisasi. Sama seperti di dunia. Saya berkunjung ke tempat Bang Ian, berkunjung ke tempatnya Bang Zulfikar, berkunjung ke tempatnya Betah Melek Gurunda Sugiono. Itu di surga nanti seperti itu, seperti di dunia ini. Ya, itulah surga yang indah. Allah mengembalikan kodrat manusia seperti manusia, tapi dengan kodrat yang jauh lebih super daripada keberadaan yang penuh kelemahan di dunia ini gitu. Kenikmatan dilipat gandakan, kebahagiaan dilipat gandakan, bukannya memuji terus. Apa-apaan hidup yang kayak gitu. Ada aja. Jadi ya teman-teman, saya berharap supaya jangan mau tertipu dengan ajaran yang manis. Ya, manis jangan cepat ditelan, pahit jangan cepat dibuang. Di dunia ini kata Rasulullah, ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafirun. Dunia ini memang penjara bagi umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Nanti kebalik. Ya, nanti kebalik, setelah kehidupan ini kebalik. Surganya umat Islam adalah nerakanya orang Kristen. Nerakanya orang Kristen adalah surganya kita. Kebalik. Ya, karena itulah kemudian jangan lelah beribadah kepada Allah. Jangan lelah menyampaikan kebenaran. Jangan capek berzikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ya, karena hanya dengan Islam kenikmatan Islam itu sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, lalu kemudian, ya kalau gitu saya taat ibadah karena pingin surga dong. Dan saya taat ibadah karena takut neraka. Jangan. Janji Allah itu sudah ada. Yang benar kembali ke tempat surga. Yang salah tempatnya neraka. Jadi nggak usah kejar surga. Lakukan aja kebenaran itu seperti apa. Janji Allah tidak akan ingkar. Ya, janji Allah itu tidak akan meleset. Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Jadi tidak perlu dikejar janji itu. Cukup laksanakan tugas kita sebagai hamba, ya, laksanakan tugas kita sebagai utusan, sebagai khalifah, sebagai makhluk yang ditugaskan untuk menyembah kepadanya. Itu aja, selesai. Dengan ikhlas tapinya. Jangan karena terpaksa. Ya, biarkan mereka dengan kenikmatan mereka sekali seminggu hanya datang tepuk tangan, buka sendal aja kagak di tempat ibadah mereka. Jangan ikutin mereka, jangan tergiur dengan itu. Jangan tergiur dengan siapa yang berkata Yesus itu Tuhan dan perkataannya dipenuhi dengan diimani dengan sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Jangan. Itu adalah tipu daya. Jangan percaya yang kayak begitu. Kenapa? Karena Yesus sendiri mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Jadi kita ini sudah berdiri pada roda yang benar, pada tempat yang benar, pada jalan yang benar, yaitu menjadi seorang Islam, menjadi seorang ihsan yang benar. Jadi jangan tergiur dengan kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak minum darahnya Yesus. Kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak makan dagingnya Yesus. Kanibal. Itu nggak diajarin, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Yesus mengajarkan bahwa hidup kekal itu adalah menyembah Allah, satu-satunya Allah, dan mengimani aku sebagai utusan Allah. La ilaha illallah, inni Rasulullah. Itu jelas. Nah, merdeka umat Islam karena dengan Islamnya mengakui Allah itu satu-satunya Allah dan mengakui Yesus atau Isa itu adalah utusan Allah. Saya kira seperti itu, Bang. Karena tidak ada lagi ya yang mau dibahas atau mungkin ada yang mau ditambahkan. Di sini ada Ustadz Alwan.
Silakan Adinda kalau ada keilmuan yang ingin disampaikan. Yang pada intinya tema kita hari ini adalah konsep ketuhanan. Yang tadi ada Pendeta Deki ingin menipu dengan mengatakan Yesus yang adalah manusia, yang adalah Rasul kita, Nabi kita, itu adalah Tuhan. Silakan Adinda. Saya menyimak dulu kan ini. Ya. Menyimak. Nyimak lagi. Silakan teman-teman yang lain, Bang Wan mungkin atau Muhammad Ibrahim. Mungkin ada dari itu nggak, Bang? Dari chat live itu. Di live chat. Lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Cuma, kawan-kawan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak dulu ya, baru gabung soalnya. Ya. Oh, Bang, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan, tolong terangkan kali ya. Apa itu zat? Zat itu apa? Dari Juan Patra. Silakan, Bang. Tadi sudah dijelasin. Mau dijelasin lagi, boleh. Jadi gini, kenapa umat Islam itu direpotkan dengan penjelasan tentang zat? Ya, itu karena adanya muncul pernyataan bodoh dari beberapa teman-teman Kristen yang menuduh umat Islam itu menyembah zat. Zat di sini adalah bahasa Indonesia, materi. Jadi saya katakan gini, zat dan sat itu adalah dua kata yang berbeda. Ya. Saya pernah membaca literal dari seorang penulis yang beragama Katolik ya. Beliau itu adalah pakar leksikografi atau linguistik Arab. Jadi dia mengatakan bahwa zat yang dimaksud di dalam hadis Rasulullah itu adalah merujuk kepada pribadi Allah itu sendiri. Dalam arti kata, bukan bahwa Allah itu adalah materi. Gitu. Nah, bagaimana kemudian umat Islam menjelaskan ini? Kalau umat Islam menjelaskan tentang zat, itu jelas. Ilmu al-zat, al-wajib, al-wujud. Allah itu adalah suatu nama, esensi yang maha ada, yang menyebabkan segala sesuatunya menjadi ada. Ini yang perlu dipahami teman-teman Kristen supaya ngerti. Nah, tapi kayak mana mau paham kalau akal tidak dipakai. Jadi berdasarkan daripada pemahaman umat Islam terhadap zat yang adalah esensi atau self, yaitu pribadi yang menyebabkan segala sesuatu menjadi ada. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi zat al-wajib al-wujud. Ini pembelajaran tentang makrifat sebenarnya. Nah, dengan demikian, zat dalam bahasa Arab ya, artinya tidak sama dengan kata sat dalam bahasa Indonesia. Kenapa tidak sama? Karena zat di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, ya, itu artinya adalah esensi atau self atau pribadi atau hakikat. Sementara sat di dalam bahasa Indonesia artinya adalah materi, yang berarti sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Dan ini pasti terbatas, sementara esensi Allah itu tidak terbatas. Nah, zat dalam bahasa Arab tidak bermakna materi. Jadi makna zat di dalam bahasa Arab bukan sejajar dengan makna sat dalam bahasa Indonesia. Meskipun istilah sat ini diadopsi dari kata sat dalam bahasa Arab. Sama seperti yang saya jelaskan tadi. Rahim diadopsi dari bahasa Arab, artinya adalah kandungan yang ada di dalam perut wanita, itu rahim. Tapi makna yang sesungguhnya dari asal-usul bahasanya, rahim itu artinya penyayang. Beda kan? Beda. Hamil. Hamil itu juga berasal dari bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa Arab artinya pengangkut atau pemikul. Setelah masuk ke dalam bahasa Indonesia, hamil artinya wanita yang mengandung janin.
Beda kan? Beda. Tapi sama-sama hamil. Begitu juga rahim. Begitu juga zat. Celakanya orang-orang bodoh. Kenapa saya katakan orang-orang bodoh? Karena sudah ribuan kali dari zaman zaman onta naik bis, itu sudah diajarin zat itu bukan zat, tapi masih juga dipakai. Islam itu menyembah zat, maksudnya menyembah materi. Nah, dia lupa kalau yang menyembah materi itu mereka. Satu, Yesus itu adalah materi. Zat padat, zat cair, zat gas. Yesus kentut. Berarti Yesus itu terdiri dari zat gas juga. Itu satu. Dalil gimana? Dalilnya ada. Di dalam Ibrani 1 ayat 3 di terjemahan lama. Maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Allah dan zat Allah yang kelihatan. Nah, berarti Yesus itu disebut sebagai zat. Berarti Allah itu memiliki materi. Itu di dalam agama Kristen. Ibrani 1 ayat 3 di terjemahan lama. Jadi tuduhan mereka menginginkan Allah itu adalah zat. Dia menginginkan Allah penciptanya Yesus itu sama dengan Yesus. Gak bisa. Makanya tidak bisa orang mendapatkan hidayah kalau tidak menggunakan akal. Kunci mendapatkan hidayah itu akal sehat kudu wajib dipakai pada saat mengkaji tentang Allah. Paham ya, sahabat-sahabat, utamanya yang bertanya tadi, ya, siapa nama itu? Juan Carlos atau siapa? Supaya Anda paham lebih banyak lagi tentang Islam. Silakan bertanya. Monggo. Begitu Bang, sementara Bang, kita tunggu pertanyaan baru. Mana tahu masih ada yang ingin bertanya. Siap. Kita lanjut lagi. Kalau 1 Korintus 1 itu apa ya, Bang? Bang Juma. Maksudnya? 1 Korintus berapa ya? 1 Korintus ayat 1. Isi dalilnya atau kandungannya atau ayatnya? Kalau ayatnya kan jelas dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Isi kandungannya. Ya. Kandungannya, Bang. Oh, isi kandungannya ini adalah penipuan, pembodohan. Nah, itu yang maksud. Oke. Ya, ini pembodohan, penipuan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul. Nenekmu kiper. Sejak kapan Allah memanggil Paulus itu menjadi rasul? Di mana dalilnya? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Wah, Paulus berkata-kata dari dirinya sendiri. Bodoh. Gimana sih? Dari Paulus yang ayatnya kayak gitu ya, Bang ya? Yang dikehendaki Allah dipanggil menjadi rasul. Nenekmu kiper. Dari mana ke mana? Ini yang sering karena diberikan rasul tuh karena dia utusan Yesus. Itu dari mana ke mana? Ya. Kalau utusan Yesus itu jelas di dalam Matius 10 ayat 5 ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah engkau ke bangsa Samaria atau ke bangsa lain, tetapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari murid-muridku, dari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi murid yang setia akan mendengarkan amanahnya Yesus. Yesus berpesan, jangan kau pergi ke bangsa lain, kata Yesus. Nah, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Jadi murid-muridnya mengikuti Yesus, mendengarkan perkataan Yesus. Jangan kau ke bangsa lain, udah selesai. Jadi kalau ada ajaran yang mengajarkan tentang Kristen tentang Yesus keluar dari bangsa Israel, itu murid durhaka itu. Itu nggak mendengarkan berarti pernyataan dan amanah Yesus itu. Oh, Petrus mengajarkan kepada non-Yahudi, berarti Petrus ini anak durhaka, murid durhaka. Karena sudah dipesan, jangan engkau ke bangsa lain. Dan murid-muridku akan mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu, Bang. Oke, makasih Bang Juma. Terima kasih. Ini Bang Juan Fatra namanya. Itu udah ada linknya tuh di Pak Zulkifli M. Abbas, naik aja langsung kalau mau kenal zat itu sendiri. Betul nggak
Coba. Betul, betul. Jadi di sini dulu baru nanti kenal zatnya siapa, zatnya itu. Ayo naik. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Silakan, mumpung saya puasa. Mau tanya apapun tentang Islam, tentang gospel, tentang Kristen, tentang Paulus. Monggo, gratis, nggak bayar. Ini lucu lihat komen-komen di chat YouTube abang. Iya benar bang. Ini lagi saya coba. Mungkin ada pertanyaan yang lebih menekan tentang Tuhan. John Patras kayak Tuhan. Ada pertanyaan menarik bang Ian. Yang mana coba? Dari teman kita Kalimanjaro. Kalau saya nggak salah dia ini pedagang ketapel ini. Bang Zuma, jelasin dong kenapa umat Kristen ini sulit sekali menerima kebenaran kitabnya. Jangan Al-Quran, kitabnya dulu. Jelas kitabnya itu ada warna merah, itu ucapan Yesus. Yang lain warna hitam, itu bukan kitab. Celakanya kitab ini kalau kena kopi, ketumpahan teh atau ketumpahan air, nggak kelihatan lagi yang mana yang merah, yang mana yang hitam, mana ucapan Yesus, mana ucapan pengarang. Inilah kalau kita akal-akalan. Ya, ini pertanyaan sangat baik dari saudara kita Kilimanjaro. Mudah-mudahan berkat Allah bekerja atasnya dan keluarganya diberkati oleh Allah. Jadi pertanyaannya, kenapa umat Kristen ini sulit sekali menerima kebenaran kitabnya? Karena mereka tidak menggunakan akal sehat. Udah, selesai. Itu satu. Yang keduanya itu juga Bang, mungkin ditambahin aja sedikit Bang. Ya. Antara ayat ke ayat itu yang satu ke sana, yang satu ke kanan gitu, yang satu ke kiri, yang satu lagi ke belakang gitu. Ini ada dari Jemi Lesmana, Bang Ustadz mau tanya, iblis itu ciptaan Tuhan, apakah ciptaan Tuhan Yesus? Tanya gitu kan? Kenapa Tuhan Yesus dicoba sama ciptaannya? Coba terangkan. Oke, baik. Jadi sudah diterangkan ya tadi. Kalau Anda itu memahami apa yang kita diskusikan, ini adalah pertanyaan yang sangat baik. Ya, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Berarti iblis itu berada di antara langit dan bumi, berada di dalam bagian daripada isi langit dan bumi. Berarti iblis itu adalah ciptaan Allah. Meski yang diciptakan adalah makhluk yang tadinya taat kepada Allah, kemudian ingkar untuk sujud kepada, menghormat kepada Nabi Adam, lalulah kemudian dilabeli dengan label iblis. Jadi manusia yang tidak taat mengikuti ajaran Yesus, tidak taat menyembah kepada Allah, itu juga adalah iblis dalam rupa manusia. Lalu kemudian pertanyaannya tadi, kenapa jika iblis itu ciptaan Tuhan, kenapa dia mencobai Yesus? Ya wajar. Yang dicobai itu bukan Tuhan. Yang dicobai itu adalah utusan Tuhan. Sama dengan nabi-nabi yang lain, utusan-utusan lain juga dicobai oleh iblis. Jadi bukan salah kalau dikatakan Tuhan Yesus dicobai. Bukan. Yang dicobai itu adalah Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Yesus. Nah, kaitannya dengan ini yang tertuang di dalam Lukas 6 ayat 4. Jika engkau benar adalah anak Allah, maka buanglah dirimu ke bawah, karena ada tertulis bahwa Allah akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk pada batu. Betul, ada tertulis. Di mana tertulis? Di Imamat 19. Di Mazmur 19 ayat 12 sampai ayat 16. Ayat 7, 8, 9, 10 sampai ayat 16. Jadi ada tertulis. Jadi yang dicobai itu adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang dicobai. Jadi salah. Kalau Tuhan itu tidak pernah dicoba sama iblis. Ya. Jangankan mencobai Allah, iblis itu mendengarkan lafaz Allah saja kabur terbirit-birit. Mau mencobai Allah, mencobai Tuhan KW, iya. Tuhan buatan manusia, iya. Yesus dicobai yang adalah Tuhan bagi orang Kristen, iya. Tapi kalau Tuhan yang benar,
Bagaimana caranya meja mencobai tukang kayu? Nggak ada itu ceritanya. Jadi konsep itu adalah konsep pagan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa Yesus dicobai, betul dicobai oleh iblis. Kenapa? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang benar tidak pernah dicobai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya gini. Sering Bani. Assalamualaikum. Nama dulu. Kenalkan dulu nama. Oke. Saya Ganep, Pak. Dari Kendal. Oh iya. Mau bertanya sama siapa? Ustadz Zuma tentunya. Oh, iya, lanjut. Oke. Sering Bani Company dalam perdebatan ya, Pak. Itu berlindung pada Yohanes 1 ayat 1. Mungkin Ustadz Zuma bisa menjelaskan supaya mereka mingkem gitu. Kenapa selalu mereka larinya ke itu terus dalam perdebatan? Apapun perdebatan larinya ke Yohanes 1 ayat 1. Iya, baik. Oke. Iya. Jadi sekali lagi saya katakan ya, bukan sekali lagi, akan sering saya katakan bahwa ketika orang-orang Kristen itu kepepet ya, kenapa manusia dituhankan? Maka mereka akan berdalih Yesus itu manusia yang pada mulanya adalah firman. Padahal pertama, Yohanes 1 ayat 1 itu bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan itu. Itu adalah himne Plato. Ya, itu adalah himne Plato. Ketika dikatakan en arche en hologos, kai hologos en frontonteon, kai theos en hologos. Dan katanya Tuhan itu adalah firman itu sendiri. Ya, en hologos. Tuhan adalah firman itu sendiri. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ini bukan firman Tuhan. Ini adalah himne Plato yang dijadikan sebagai penggambaran tentang Yesus yang adalah katanya logos. Nah, untuk mematahkan argumen ini bahwa Yesus itu adalah firman, kembali ke Yesaya 55 ayat 11. Ya, kembali ke situ supaya kita bisa pahamkan kepada sahabat Kristen untuk memahami lebih jauh. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Nah, firman di sini adalah kita konfirmasikan dengan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bermula dari mana? Firman itu bermula dari mulut Allah. Nah, ketika dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, pada mulanya adalah firman, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Pertanyaannya, apakah yang keluar dari mulut Allah ini berupa Yesus? Atau berupa perkataan? Ternyata, ya, yang keluar dari mulut Allah ini bukan Yesus, tapi perkataan. Apa itu kehendak Allah? Ini yang disebut dengan kalimatullah. Kalimat yang keluar, perkataan yang keluar dari Allah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ternyata firman ini tidak berupa Yesus, tapi berupa perkataan. Berarti pernyataan Yohanes 1 ayat 1 itu tidak merujuk kepada Yesus. Sekali lagi, Yohanes 1 ayat 1 itu tidak merujuk kepada Yesus. Nanti merujuk kepada Yesus ketika di dalam ayat ke-18-nya. Di situ dikatakan, dan firman itu ya telah menjadi manusia. Sorry, di ayat 14 ya. Ayat 14 apa ayat 18 ya? Tolong saya diingatkan. Di situ dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, apakah Yesus ini yang telah menjadi manusia? Bukan. Yang menjadi manusia di sini adalah perkataan Allah. Apa itu kehendak Allah? Bagaimana prosesnya ketika dikatakan Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia, ternyata tidak semudah itu menjadi manusia. Ada yang mau ditandatangani tidak? Tunggu.
Bentar ya, Bang. Stempel sendiri, nah. Saya tuh. Oke, thank you. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Bagaimana ceritanya firman itu menjadi manusia? Ceritanya firman itu menjadi manusia. Baca Matius 1 ayat 18 sampai ayat 24. Baca Lukas 26. Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Itu adalah proses firman menjadi manusia. Nah, berarti kalau kita kembali kepada pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu bukan Yesus, tetapi yang diceritakan di situ adalah kalam, sifat Allah itu sendiri. Nanti dikatakan di ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia, artinya perkataan Allah, kehendak Allah itu tidak pernah sia-sia. Kalau dia ingin mengatakan jadi manusia, maka jadi manusia. Maka diuraikan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 24, 25, Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Tidak ada masalah dengan di situ. Yang menjadi masalah adalah ketika orang-orang ini tidak menggunakan akal, mengakui bahwa Yesus itu adalah firman. Padahal Yesus itu bukan firman. Yesus itu adalah manusia yang diciptakan bermula dari kehendak Allah, bermula dari firman Allah. Apa buktinya? Yesus tidak seketika terjun dari langit, turun ke bawah, tetapi dia melalui proses. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Wahai Maria, wanita perawan yang cantik, berkat Allah bekerja di atasmu. Allah menghendaki engkau hamil. Maria mengatakan, bagaimana mungkin aku hamil, sementara saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Kata malaikat, ini yang akan berlaku, karena Tuhan yang menghendaki. Apa yang terjadi kemudian? Hamil, dilahirkan, dibesarkan, kemudian mengajarkan tentang kebenaran Allah, mengajarkan tentang ajaran agama Islam. Itu yang benar. Silakan, Bang. Jangan-jangan yang bertanya tidur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustadz. Ini pertanyaan yang kedua, Ustadz. Ya. Kedua nih. Oh, kedua ya. Iya. Apakah ada ayat di Alkitab yang menjelaskan secara eksplisit dan jelas dan gamblang bahwa Yesus itu Tuhan? Monggo, silakan Ustaz. Baik. Jadi di dalam kitabnya Bani apa tadi, Bang? Bani Company, Ustaz. Oh, Bani Company. Di dalam kitabnya teman-teman Bani Company ini, itu tidak ada dalil baik dari Yesus sendiri, perkataan Yesus, maupun nabi-nabi sebelumnya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kalau dalil yang mengatakan Yesus dijadikan Tuhan, iya, banyak. Banyak dalil. Sesungguhnya Yesus Kristus yang engkau bunuh di atas tiang salib telah dijadikan Tuhan oleh Allah. Ada dalil itu. Ada. Ya. Sesungguhnya jika engkau berkata dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan apa yang engkau katakan itu diimani sepenuh hati, maka engkau akan diselamatkan. Ada pernyataan-pernyataan itu, ada. Tuhan di hari Sabat, ada pernyataan seperti itu. Tapi sekali lagi saya katakan, pernyataan Yesus sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan, itu tidak ada. Bahkan menyebut dirinya sebagai anak Tuhan pun tidak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita melihat dengan kacamata waras, kenapa teman-teman Kristen ini menuhankan Yesus? Karena mengikuti ajaran orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan. Apakah ada latar belakangnya? Ada. Apa latar belakangnya? Mereka menjajakan konsep dewa datang dalam rupa manusia kepada penganut-penganut pagan yang memang sudah menyembah dewa-dewa yang muncul menjadi manusia. Apa buktinya? Surat dikirim kepada Antioquia, surat dikirim kepada Efesus, surat dikirim kepada Telesekonia, surat dikirim kepada
jemaat-jemaat yang ada di luar daripada Bani Israel. Kenapa kepada jemaat? Karena jemaat-jemaat ini memang sudah menyembah Theos. Tapi coba surat-surat Paulus ini dikirim ke Bani Israel, ke orang-orang Farisi, ditendang. Nggak cocok, karena memang konsep menyembah dewa yang musuh menjadi makhluk itu tidak dibenarkan di dalam ajaran orang-orang Yahudi. Nah, itulah makanya saya katakan konsep Yesus itu Tuhan, latar belakangnya apa? Zeus, Apollo, Isis, Osiris, Atis, itulah latar belakangnya sampai ada konsep itu. Makanya Kristen itu besarnya bukan di Timur Tengah, besarnya adanya di Eropa, adanya di Vatikan, adanya di Roma, adanya di Yunani. Kenapa? Karena sebenarnya Kristen itu jauh sebelum Yesus lahir itu sudah ada. Tapi nama lainnya bukan Kristen, tapi animisme, penyembahan terhadap roh-roh. Makanya kalau kita kaji lebih jauh, ya sembahan mereka itu adalah roh. Tapi kalau kita minta dalilnya dalam original teksnya, apakah ada dalil yang mengatakan Tuhan itu roh? Ya, sampai biji matanya itu berubah warna pink, itu tidak akan pernah dia sampaikan, tunjukkan. Tapi kalau di terjemahan, ya ada. Nah, kemudian apakah ada dalil di dalam kitab mereka Yesus itu mengaku sebagai Tuhan? Nah, ini penting. Penting. Tidak ada. Jawabannya, tidak ada. Tapi ada kesalahpahaman orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, ahli Torah. Pada masa Yesus mengajarkan kitab Yesaya, mengajarkan kitab Torah kepada Bani Israel. Sehingga Yesus ini dilempari batu pada masa itu. Tapi apakah tuduhannya karena Yesus mengaku sebagai Allah pencipta alam semesta? Tidak. Tapi tuduhannya karena Yesus ditengarai menyetarakan dirinya dengan Hasem, dengan Allah. Atas pekerjaan apakah sampai engkau mau melempari aku batu? Kata orang-orang Farisi, bukan atas pekerjaan yang kau lakukan, wahai Yesus, tapi karena engkau menyetarakan dirimu dengan YTHPAV. Menyetarakan, bukan menyatakan dirinya sebagai YTHPAV, tapi dia menyetarakan dirinya. Tapi apa kata Yesus kemudian? Dia klarifikasi, dia meluruskan kesalahpahaman orang-orang terdahulu. Wahai umat Yahudi, Bani Israel, buka kitabmu, pelototin Torahmu, baca kitab Tanakmu. Di situ jelas dituliskan siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman kepada manusia, maka dia adalah Allah. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Makanya Musa juga ketika datang kepada Bani Israel mengaku juga sebagai Allah. Ehye, Esyir, Ehye. Mengaku juga Musa itu sebagai Allah karena dia adalah penyampai firman. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Apakah juga mengaku Allah? Betul. Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Artinya klarifikasi Yesus dalam Yohanes 10 ayat 34, 35, 36 itu sudah benar. Siapa yang diserahi tugas menyampaikan firman boleh mengaku sebagai Allah, boleh. Saya sebagai penyampai firman kepada murid-murid saya membacakan surat Taha ayat 14. Apa yang saya katakan? Zulkifli berkata, Innani ana Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Apakah murid-murid saya itu kemudian kabur, lari tunggang langgang karena ada orang yang mengaku sebagai Allah? Tidak. Saya mengaku Allah karena saya membacakan firman Allah. Sama dengan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena Yesus sedang membacakan kitab firman Allah. Makanya dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk dia sampaikan kepada hamba-hamba Allah, supaya hamba-hamba Allah itu tahu bahwa dialah Allah, tidak ada Tuhan selain dia. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Tidak ada pernyataan di dalam ajaran Yesus yang mengatakan dirinya adalah Allah. Hanya ada kesalahpahaman Bani Israel karena Yesus dianggap menyetarakan Allah.
Saya menyetarakan diri saya dengan Jokowi, bukan berarti saya mengaku Jokowi. Saya menyetarakan diri saya dengan Habib Rizik, bukan berarti saya adalah Habib Rizik. Menyetarakan. Nah, cuma muncul kemudian konsep Kristen, oh Yesus itu adalah Tuhan, karena dia pernah mengaku sebagai Allah. Nenekmu kiper. Ya, itu salah itu. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Ustaz. Selanjutnya untuk teman yang lain, monggo. Nah, ini ada John Patra, silakan. John Patra. Puji Tuhan, Anda sudah muncul di sini. Silakan. Anda mau jual apa? Anda mau jajakan apa? Mangga. Ayo, Anda sudah berhadapan langsung dengan saya. Silakan. Apa yang saudara saya John Patra ingin jajakan supaya kita semua mematikan akal sehat, menyembah kepada anak manusia bernama Yesus. Silakan. Buktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Mas Yusuf Noise. Mas Yusuf Noise. Gurunda, saya boleh tanya nggak? Kemarin kan saya ada berdebat dengan Pak Jody ya gitu. Nah ini dia itu jawabannya lain dari yang lain Kristennya gitu. Dia itu memang tidak percaya Yesus itu adalah Allah itu sendiri, nggak percaya dia. Tapi Yesus itu dia bilang Tuhan, dan Allah itu dia bilang pencipta gitu. Tapi ketika dibawakan ayat bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa, nah ketika sudah di sebelah kanan Bapa, yang disembah yang mana? Katanya Yesus. Nah, kenapa tidak menyembah Allah? Karena Allahnya hilang katanya. Bagaimana mau menyembah Allah? Dia nggak berwujud katanya. Iya, gitu ini gimana? Waduh. Tanya aja tuh teman-teman. Bang Bambang Martapura, siapa ya kemarin lagi? Elinda. Nah, itu saksi tuh. Coba, dia bilang katanya Allahnya itu hilang. Dia nggak berbentuk. Bagaimana bisa disembah? Nah, ini gimana penjelasannya menurut Gurunda? Jangan saya dulu. Ada di sini ada Bang John Patra. Lo kok hilang John Patra? Lo ngecewakan saya lo. Gue udah bayarin tiket lu sampai ke sini. Kok kabur lagi sampean? Paling lagi ke belakang. Oh, ke belakang. Tadi ada dia di sini udah capek-capek dipanggil, dibayarkan tiket naik ke sini pun. Ya Allah. Ada Roni Setanggang mau nanya nih. Silakan Roni. Kayaknya. Itu Muslim itu, Bang. Oh, Setanggang Muslim. John Patra mana tadi kok kabur John Patra? Jangan-jangan melepaskan kain lenan lari telanjang John Patra. Sebelumnya saya ini ada kedatangan tamu Mas Farid Respon ini, channel yang sering kantor CP ini. Silakan Aki Farid. Saya muridnya kok. Saya punya pemikiran kayak Farid Respon, cuma gara-gara nonton aja, penggemar keren. Berarti Farid Respon ini muridnya CP gitu. Masya Allah. Lanjut. Yang neneknya kiper tadi udah kabur rupanya. Ya udahlah. Nggak sanggup tadi, dia, Bang Zuma. Nggak mampu dia nih. Ya kayak mana mau mampu lah yang dia jajakan manusia menjadi Tuhan. Nggak bisa lah. Ustaz Zuma, itu kan dalam Yohanes 1:14 itu kan bukan manusia, tapi daging dan flesh kan? Ya kita sederhanakan aja biar mereka gembira. Iya, betul, di situ bukan manusia, tapi di situ jelas katakan daging, bukan manusia. Oh, itu alasannya Gurunda seperti ini. Itu pada zaman dulu katanya, pada zaman Musa, dia belum berbentuk daging. Tapi ketika Yesus itu dilahirkan, nah Tuhan berubah jadi manusia. Oh, nggak bisa. Karena dibantah oleh Yesaya 43 ayat 10. Allah kemudian berfirman dengan gagah berani, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk, baik sebelum aku maupun setelah aku. Ada Tuhan yang dibentuk setelah Allah itu.
Bagaimana dengan Yesus? Baca Lukas 1 ayat 26 ayat 38 sampai ayat 38. Yesus dibentuk 9 bulan. Manusia itu semua yang dikatakan manusia pasti dibentuk. Ada tidak yang mengakui bahwa manusia itu, Yesus itu tidak dibentuk menjadi manusia, tapi bisa menjadi manusia? Oh, itu kita ikuti ajaran pendeta Lamsen Baho. Yesus itu maha kuasa, tapi dia tidak maha kuasa. Yesus itu maha tahu, tapi dia juga tidak maha tahu. Nah, gila namanya. Gila, omong kosong. Ya, itu artinya gila. Jadi kalau ada yang mengatakan, dulu itu Tuhan masih bentuk roh, masih bentuk gaib, tapi setelah dia dilahirkan, dia menjadi manusia. Itu Tuhan-Tuhanan. Kembali lagi saya mengatakan, itu kembali kepada konsep animisme yang sudah diajarkan oleh Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, India, dan seterusnya. Ajaran animisme, penyembahan terhadap roh-roh dewa yang muncul menjadi manusia. Kalau di dalam ajaran Yunani jelas, paraksion, ketika Apollo ingin menyelamatkan manusia, apa yang terjadi? Apollo masuk ke dalam diri Fariksion ketika Fariksion itu bertunangan dengan Arius. Lalu kemudian Fariksion mengandung, hamillah dia, lalu kemudian melahirkan Plato. Sama konsep ini. Konsep mereka, Bapak ingin menyelamatkan manusia, maka ketika ada anak darah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf, Allah nuzul dalam bentuk roh masuk ke dalam rahimnya wanita ini, kemudian lahir bernama Yesus. Maka Yesus itu adalah Bapa, karena dia yang datang di dalam rahim wanita, nuzul kemudian menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Maka muncul paradigma berpikir yang sederhana. Allah Bapak kalau ingin menyelamatkan monyet, kudu wajib jadi monyet. Bapak ketika ingin menyelamatkan kucing, kudu wajib jadi kucing. Ya, ketika Bapak ingin menyelamatkan babi, kudu wajib jadi babi. Itu bahlul. Itu tidak kena kepada pengajaran-pengajaran Yesus itu sendiri kepada Bani Israel. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Endingnya ada di dalam Yesaya 44 ayat 10, ayat 11. Siapakah mereka yang membentuk Allah? Siapakah mereka yang membentuk Allah lalu menuangkan ke dalam patung? Bagaimana? Siapa? Coba, yang menuangkan Tuhan lalu kemudian membentuk Tuhan lalu kemudian menuangkannya ke dalam patung. Apakah umat Islam? Tentu bukan. Tapi ya, jawab aja sendiri sahabat-sahabat. Di ayat sebelumnya dikatakan, mereka semua akan kubuat malu. Yang menjual patung, yang mengukir patung, yang menjajakan patung, yang membeli patungnya, yang menyembah patungnya, yang memahami bahwa Tuhan itu sudah berbentuk, itu semua akan dibuat malu. Makanya setiap kita berdebat, mereka pasti malu. Bukan kita yang membuat mereka malu, diri mereka sendiri, karena mereka menuhankan makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Itulah sebabnya. Allah sudah menjawabnya. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam ranah Kejadian 12 ayat 3. Siapakah yang mengutuk engkau Abraham? Mereka pasti akan aku kutuk. Kutukan Allah itu banyak. Sudah dikasih ajaran, diperlihatkan ajaran, diperdengarkan ajaran. Tapi mata mereka buta, telinga mereka tuli. Mereka tidak mampu mencerna kebenaran itu. Mereka dipermalukan. Sehingga ada yang mengatakan, Tuhan kami maha dahsyat. Tuhan kami serba bisa, maha kuasa, bahkan menjadi tai pun bisa. Ini kan mempermalukan diri mereka sendiri. Tuhan kami maha kuasa, tapi juga tidak maha kuasa. Ini kan mempermalukan diri mereka sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Allah, akan kubuat malu mereka itu. Yesaya 44 ayat 11. Demikian. Luar biasa. Assalamualaikum, Kak Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ada guru Heri Daya. Tunggu Bang. Bang Heri Daya, gimana kabar Bang? Alhamdulillah, kabar baik. Kenapa suaranya kayak Pak Martin Ale? Macem-macem. Salah. Lansen. Oh iya, sorry. Lamsen. Bukan Lamsen. Pak Martin Ale. Kembarannya dia. Saya ini Martin Ale. Duplikat daripada Pak Martin Ale ya.
Paham ya? Ya, begitu ya. Gurunda, itu mengingat Pak Martenale, mana akal dengan imani saja gitu, menurut Gurunda. Karena Begini Pak Martenale saya kasih analogi tentang akal sehat ya. Saya nggak sama beliau. Bagaimana kalian mau berpegang kepada akal sehat di saat kalian jalan? Di depan kalian itu ada lubang, kemudian iman kalian mengatakan bahwa itu jalan lurus, mulus, tidak ada lubang. Padahal secara akal sehat bahwa di depan kalian itu lubang, maka secara iman kalian diselamatkan. Secara akal sehat kalian nyemplung ya, begitu ya. Mirip betul Pendeta Martin. Stresnya juga nggak mirip. Masya Allah. Ya kan kata-kata Pak Martenale, kita dalam dalam mempelajari sebuah ajaran itu harus pakai iman katanya. Jadi dikebelakangkan akal gitu. Nah ini gimana sih menurut Gurunda? Apa akal dulu baru iman? Apa iman dulu baru akal gitu? Karena kata Pak Martenale, Kristen itu imani saja. Nah akal belakangan gitu. Ini pandangannya seperti apa? Saya tanggapi. Memang betul. Silakan Bang Heri. Di dalam kekristenan seperti itu. Makanya semenjak saya masuk Islam, makanya saya merasa bahwa saya sudah sehat, saya sudah waras. Selagi saya Kristen, saya boleh dikatakan di Denakosa tidak sehat, tidak waras. Karena apa? Memang betul seperti itu. Bahwa segala sesuatunya memang harus menggunakan iman. Iman yang tanpa berasaskan akal. Karena akal ini ya didoktrin oleh bapak-bapak gereja, oleh para pendeta, oleh pada pemuka gereja. Akal ini sudah tidak bisa dipercaya lagi karena sudah rusak. Sudah dirusak di Taman Eden. Makanya mereka mendoktrin para jemaatnya seperti itu. Itu fakta memang. Fakta. Itu memang kenyataan. Ya, dan ini mereka tidak bisa pungkiri di dalam gereja, maka seperti itulah adanya. Memang kenyataannya seperti itu. Pak Martenale dan Pak Lemsendai Baho saya akui termasuk pendeta dan debater yang jujur mengatakan apa adanya yang ada di dalam gereja mereka. Makanya kemarin beliau sakit hati betul. Cuman ya kita kan sekedar dialog saja. Begini Pak Martenale, saya bilang secara akal di dalam air aqua, di dalam aqua itu adalah air kencing. Tapi secara iman bahwa di dalam botol aqua itu adalah air mineral. Yang mana yang Anda pakai? Saya bilang. Bingung dia mau jawab. Bingung. Dan memang betul adanya memang seperti itu. Bahwa di dalam gereja, bahwa kita diharuskan untuk menggunakan atau menguatkan iman. Apapun yang terjadi itu berasaskan iman. Ya, makanya saya bilang kudu gila dulu kita. Ya gitulah kira-kira. Nah, kemarin ada juga nih, saya banyak bertanya ya, Gurunda ya, biar Gurunda menjelaskan. Kemarin ada yang bawa dalil, aku dan Bapak adalah satu. Nah, lalu dia korelasikan dengan Yohanes 17 ayat 2. Katanya Yohanes 17 ayat 2 dengan aku dan Bapak adalah satu itu adalah sinkronisasi ayatnya, begitu Gurunda. Nah, ini penjelasannya bagaimana? Aku dan Bapak adalah satu. Satu apa ini? Satu tubuh, satu roh, satu apa? Atau satu gimana ini? Satu di situ, kalau secara akal sehat, ya, apalagi kalau sudah main dalil, satu di situ adalah satu ajaran. Bukan dalam arti satu esensi, bukan dalam arti satu kepribadian, tidak. Dia mengutip ayat Yohanes 17 ayat 2. Kenapa tidak ke ayat 3 sekalian? Bagaimana dikatakan satu sementara Yesus sendiri mengakui ya, hanya mengenal Allah lah satu-satunya Allah yang dan Yesus Kristus sebagai utusan.
Nah, makanya kemarin saya beri sebuah analogi begini. Saya mengutus, kalau aku dan Bapa adalah satu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30 diartikan secara harfiah, bagaimana kita memandang dengan Yohanes pasal 17 ayat 3? Saya mengutus seorang petugas kebersihan untuk membersihkan sebuah toilet yang kotor. Apakah secara akal sehat saya mau dikatakan saya adalah petugas kebersihan tersebut? Padahal saya sedang mengutus petugas kebersihan tersebut. Sementara saya seorang, ya boleh dikatakan ya mohon maaf, bukan dalam arti ini jangan diartikan secara harfiah, tidak. Taruhlah di sini saya dikatakan sebagai seorang direktur. Seorang direktur menugaskan seorang mengutus petugas cleaning service untuk membersihkan WC yang kotor. Apakah direktur adalah cleaning service itu tersebut? Kan tidak seperti itu. Nah, demikian juga yang terjadi dengan Bapa. Di saat Bapa mengutus Yesus, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Satu itu maksudnya bahwa satu ajaran, apa yang diajarkan oleh Bapa satu dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Banyak sekali dalil yang mengatakan kalau Yesus adalah penyampai firman. Ini yang dimaksud dengan kata satu. Yang disampaikan oleh Yesus itulah yang disampaikan oleh Bapa. Kemudian disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ya kira-kira begitulah. Oke, Bang Heri sebentar, Gurunda sebentar, saya sapa dulu nih. Ada Pendeta Abdon Sagala nih. Selamat siang, Pak. Silahkan spek up, Pak. Selamat siang, bukan pendeta. Oh, Sama gitu aja. ya. Oke. Sama-sama semua. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, bro. Oke, kalau mau berdiskusi di sini ada Gurunda Juma, guru saya, ada. Terus Bang Heri itu, seorang mu'alaf dia, Pak. Silahkan, Pak. Kira-kira ada tema apa nih? Ini kan sesuai dengan tema nih, judulnya itu pagan, Kristen pagan itu yang seperti apa itu ya? Mungkin yang membuat tema bisa dimulai karena saya tidak melihat tema. Saya minta admin untuk dia berikan link Zoom di YouTube tadi. Jadi saya belum mengerti betul tentang tema. Silakan mungkin Bang Zuma atau siapapun. Saya juga tidak menemukan tertulis di mana temanya seperti itu ya. Ini tadi judulnya nih. Saya yang bikin judul, Bang. Gak apa-apa, lanjut. Makanya saya pertanyakan itu yang Kristen pagan itu seperti apa itu, pengen tahu juga saya. Nah, makanya kan kita tanyakan. Baik, terkait masalah pagan, saya juga tidak berani menyalahkan yang bikin tema ataupun tidak juga berani membela yang bikin tema. Kita semua ketahui bahwa pagan adalah menyembah selain Allah. Berhala gitu aja lah, langsung menyembah berhala. Menyekutukan Allah dengan berhala. Contohnya di gereja Katolik itu ada namanya patung-patung Bunda Maria, patung Yesus, patung ayam jantan. Nah, lalu nanti mungkin ada yang menyamakan, bagaimana dengan Ka'bah, bagaimana dengan Hajar Aswad. Disinilah kompetensi kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Kristen untuk meluruskan hal-hal seperti ini, tanggapan-tanggapan miring seperti ini. Jadi tema ini termasuk tantangan bagi kita. Nanti kalau seandainya ada orang Kristen yang ada orang Muslim yang mengatakan, orang Kristen pagan karena ada patung. Tidak semua gereja ada patung. Dan orang Katolik bisa menjelaskan itu. Disinilah duduknya kita, fungsinya kita. Atau nanti orang Kristen bertanya, bagaimana dengan Hajar Aswad, bagaimana dengan berhala? Disinilah gunanya orang Islam menjelaskan tentang hal itu. Saya rasa ini jalan tengahnya. Ya, kalau kita yang berpengetahuan kan nggak sampai sejauh itu, ya kan? Kalau kita yang nggak berpengetahuan, kita mengira itu seperti lapas Allah dibuat di rumah ataupun dibuat di mobil atau salib dibuat di mobil. Kita berpengetahuan yang tahu kan nggak mungkin kita bilang itu nyembah Allah toh, hanya saja aksesoris keimanan saja, ya kan? Nah, saya juga nggak menuduh bahwa ya artinya Islam itu menyembah Ka'bah. Kalau saya bilang begitu saya bodoh kan? Nah, artinya cuma hanya saja di sini judulnya itu masalah Kristen pagan kan? Saya nggak tahu seperti apa Kristen pagan. Sebentar dulu, Pak. Saya klarifikasi judulnya ya. Nah, di situ saya menanyakan,
Kristen penganut pagan, benar atau kagak? Kan ada tanda tanya. Nah, Bapak Oh iya, silakan oke, dijelaskan. gini. Nah, gitu. Nah, gini. Jadi kalau Kristen itu menyembah Yesus kan sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, artinya dia hidup, ya kan? Kalau ada yang mengatakan itu selain daripada Allah adalah pagan, berarti Yesus kan berarti berhala. Apakah itu benar? Kan begitu. Nah, kira-kira gimana? Benar nggak itu Yesus itu berhala? Mungkin saya ini sebentar lagi saya akan live karena di sini sudah ngaji mau Jumatan, waktu saya sangat singkat. Mungkin seharusnya di sini Pak Pendeta tadi menjelaskan atau menjawab pertanyaan daripada judul ataupun daripada tema tersebut, dan jangan melemparkan pertanyaan balik. Dan Anda juga nanti akan diberikan hak untuk bertanya tentang Islam. Ya, kalau ya. Saya setuju jikalau diralat bahwa ini tema sebuah pertanyaan, bukan tudingan tapi sebuah pertanyaan. Tapi saya rasa ini terlalu tajam juga sih. Terlalu tajam. Maksud saya kan gini loh bro. Maksud saya kan kita kan berbicara tentang edukasi, pengetahuan, jadi banyak yang dengar gitu loh. Jadi kalau pagan, nanti kalau ada judul seperti saya balikin juga toh. Seperti apa Kristen pagan itu? Kan itu larinya toh. Iya. Benar, jadi maksud benar, Pak. Jadi ini makanya kan kenapa dibarengin dengan tanda tanya? Saya pengen tahu benar atau kagak gitu. Ya kalau itu makanya selama saya tahu kan saya nggak tahu menyembah berhala ini kan, makanya saya tanya, siapa tahu yang buat judul lebih tahu kan. Mungkin kita begini, kita kan sama-sama belajar, sama-sama ingin maju, sama-sama belajar secara akademis. Mungkin ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama buat yang punya channel, agar supaya dipertimbangkan lagi jikalau mau bikin sebuah tema atau bikin sebuah judul, apalagi channelnya live di YouTube. Bang Heri, sebelumnya saya minta maaf, Bang Heri. Judul saya itu pertanyaan dan kurang tajam, lebih tajam mereka gitu. Mereka itu membuat judul sebagai pernyataan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Nah itu judul maksudnya mereka di sini, kita jangan samakan bahwa semua Kristen sama, tidak. Iya, memang tidak. Ada beberapa channel dari Kristen itu yang lebih parah lagi, bahkan dari MKC, dari Paul Zong segala macam kan, itu kan lebih parah lagi. Cuman kita tidak samakan semua Kristen seperti itu. Saya juga di sini di komunitas Dayak, di sini banyak juga yang Kristen dan mereka juga tidak sependapat dengan MKC, tidak sependapat juga dengan Paul Zong, tidak sependapat juga dengan Tamparagi. Mereka banyak juga yang menentang dan mereka katakan bahwa channel-channel seperti itu hanya akan merusak NKRI, hanya memecah belah bangsa. Ya, mungkin masukan saya seperti itulah. Ya, kalau saya makanya kalau kita belajar tentang pedoman hidup ini, belajar tentang Quran, belajar tentang Alkitab, belajar tentang kitab suci lah ya. Ini sebenarnya kita bersyukur, berterima kasih. Artinya kita mengetahui tentang apa yang kita dengar, apa yang kita cari, apa yang kita pelajari. Masalah pedoman agama lah kita. Masalah agama ini kan mau pindah sana mau pindah sini ya bebas-bebas saja toh. Kristen ada pindah ke Islam pada ini. Nah, yang sekarang kan kita menguji kitab suci yang lain lewat kitab suci kita kan gitu toh. Iya. Nah, sebetulnya Pak di sini kita difasilitasi untuk belajar. Yang Muslim difasilitasi untuk belajar tentang Bible, yang Kristen difasilitasi untuk belajar tentang Al-Quran, dan kita juga difasilitasi dalam untuk mensiarkan agama kita dengan syarat bagaimana orang akan mempertimbangkan apa yang kamu siarkan jikalau caramu saja sudah tidak benar, dalam arti dengan syarat tetap menjaga adab dan sopan santun. Saya rasa itulah fungsi daripada grup-grup WA maupun Zoom ataupun yang live di YouTube. Saya rasa niatnya seperti itu, Pak. Saya rasa. Ya, jadi kalau saya sih, ya saya senang sih. Ya, saya mempelajari Quran juga. Kalaupun ada kekurangan segala macam, itu kan cara saya menyampaikan kan begitu.
Ya kadang juga dari pihak kita Muslim juga, pihak Muslim Kristen juga atau Muslim sama aja. Hanya kita nggak mendapatkan poinnya ini yang kadang mendapatkan poinnya. Seperti saya tanya nih Pak Zulkifli Abbas nih, ya kan? Poinnya seperti apa sih penilaian Anda terhadap ketuhanan Yesus itu seperti apa? Apa yang salah di situ? Boleh saya jawab? Ya, nah, silakan. saya rasa Bang Zulkifli silakan dilanjut. Ini memang apa namanya memang basic Anda di sini. Dan mohon maaf yang lain saya pamit dulu karena di sini sudah mau sholat Jumat. Nanti insya Allah selesai Jumat saya akan gabung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum masuk ke ranah dalil. Kita masuk menggunakan akal dulu. Yeah. Kalau Zulkifli Abbas dibuatkan patungnya Zulkifli Abbas disembah. Oke. Apakah sama kedudukannya ketika orang yang menyembah Zulkifli Abbas dengan orang yang menyembah patungnya Zulkifli Abbas? Sama tidak? Tidak sama. Tidak sama. Iya. Alasannya? Ya alasannya diciptakan. Yang diciptakan itu nggak mungkin disembah toh? Tapi Zulkifli Abbas juga diciptakan. Zulkifli Abbas kan Tuhan toh? Saya manusia, Bang. Kalau manusia enggak dong. Jangan disembah. Nah, berarti salah menyembah saya. Yang menyembah saya berarti sama halnya dia menyembah patung kan? Iya. Ya, karena sama-sama memberhalakan saya dan juga memberhalakan patung saya kan sama. Iya, betul. Oke. Jadi boleh saya simpulkan penyembahan terhadap berhala itu adalah penyembahan terhadap sosok selain daripada Tuhan. Iya. Ya, baik yang berupa patung, berupa manusia, berupa apapun itu selain daripada Allah itu adalah berhala. Iya. Oke, baik. Sekarang kenapa dikatakan bahwa menyembah Yesus itu adalah salah? Menyembah Yesus pertama, salah. Enggak, silakan, Anda bertanya silakan. kepada saya kan? Silakan. Anda bertanya kepada saya. Ya. Maka saya punya kewajiban untuk menjawab itu. Oke. Kenapa menyembah Yesus itu adalah salah? Karena Yesus itu adalah manusia. Kemudian ada dalil nantinya. Oh, itu sisi kemanusiaannya. Sama orang-orang Hindu yang menyembah sapi. Kenapa mereka menyembah sapi? Mereka akan mengatakan, oh tidak, itu hanya penjelmaan. Itu hanya itu inkarnasinya Tuhannya mereka. Itu alasannya. Nah, kenapa kita menyembah Yesus? Kenapa teman-teman menyembah Yesus? Kenapa saya katakan bahwa orang yang menyembah Yesus itu salah? Satu, karena Yesus itu manusia. Dua, Yesus adalah manusia yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah. Hanya kepada Tuhan. Yang sahabat Kristen sebut dengan Bapa. Yesus sebagai sembahan orang Kristen tidak pernah sekalipun mengajarkan menyembah kepada dirinya. Itu dulu. Silakan ditanggapi. Oke. Menyembah manusia itu memang benar salah. Ya. Tapi Yesus bukan manusia. Kriteria manusia adalah diciptakan, yaitu terbuat dari tanah. Itu mula-mula dari manusia itu Adam. Oke. Dan kedua, Hawa yang diciptakan oleh dari tulang rusuk sendiri. Itu kriteria manusia perempuan dan laki-laki. Kedua, manusia itu terlahir kembali keturunan daripada Adam dan Hawa. Ya, yaitu dari air mani, hubungan seks, hubungan badan. Maka terjadilah kita keturunan sampai semua nabi-nabi sama dengan kita. Itu namanya kriteria manusia. Dan tiga, manusia adalah berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa di kolong langit ini. Ya. Keempat, akhir dari kehidupannya, badannya, jasad yang terbuat dari tanah itu kembali menjadi busuk dan menjadi tanah. Itu namanya manusia. Kalau Yesus, kemanusiaannya, rupanya saja. Rupa adalah penampakan, gambar adalah wujudnya. Artinya dari Kejadian 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia sama seperti rupa dan sama seperti rupa kita. Itu firman daripada ayat 1 Kejadian 1 ayat 26. Artinya di situ rupa Allah itu adalah rupa manusia. Perwujudannya, penampakannya ada di dalam diri Yesus.
Kenapa Yesus dikatakan tidak manusia? Walaupun rupanya seperti manusia, Yesus sendiri mengatakan, aku berasal dari atas, kamu dari bawah. Aku bukan dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Artinya di situ ada pemisahan bahwa kita adalah manusia dunia. Yesus adalah manusia ilahi yang tidak berdosa. Begitu Pak Bas, Pak Zulkifli. Baik. Jadi kalau saya melihat dari penjelasan saudara, itu adalah konsep di mana Anda secara tidak langsung memberhalakan Yesus. Kenapa saya katakan Anda memberhalakan Yesus? Karena Yesus itu adalah manusia. Yang Anda katakan bukan manusia. Lalu kemudian Anda mengambil dalil-dalil manusia itu yang dilahirkan dari keturunan Adam, dari sperma dan seterusnya. Anda menafikan kemahakuasaan Allah yang mampu menciptakan sesuatu tanpa harus sesuai dengan prosedur akal manusia. Contoh Hawa, bukan dari sperma. Melkisedek, ya. Lalu kemudian Adam, kan dari manusia. Tapi dia tercipta menjadi manusia. Lalu kemudian kalau Anda, sahabat saya ini mengatakan Yesus itu bukan manusia, ya udah dibuang aja dalil Matius 1, Lukas 1. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel datang ke sebuah kota kepada seorang perawan yang sedang bertunangan katanya. Lalu apa kata malaikat itu kepada Maria? Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, akan mengandung. Berarti yang mengandung di sini Maria. Berarti ada proses Allah ingin menciptakan manusia bernama Yesus lewat kandungan seorang manusia bernama Maria. Dan Maria ini adalah keturunan Adam. Sehingga kita tidak bisa menafikan ketika diceritakan dalam kitab Anda yang menjadi dalil pembenaran keimanan Anda adalah dalil kitab Anda sendiri. Bagaimana Yesus memiliki silsilah. Berarti dia adalah manusia. Maka saya katakan bahwa tema yang mengatakan apakah Kristen itu menyembah berhala? Ya. Apa berhalanya? Yesus. Dia adalah manusia. Oh, Yesus bukan manusia. Kata siapa? Kata pentuhannya. Sama orang yang menuhankan sapi. Dia mengatakan jasad yang kamu lihat itu sapi. Tapi hakikatnya dia adalah dewa. Hakikatnya Yesus itu adalah Tuhan. Kata penganut, kata penyembahnya. Tetapi dalil demi dalil kita suguhkan. Ternyata Maria mengandung. Apakah yang dikandung itu adalah Tuhan? Apakah Tuhan itu butuh proses 9 bulan untuk menciptakan dirinya sendiri menjadi Tuhan? Tentu tidak. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, mengandunglah dia. Coba. Tapi ada lagi, diplesetkan lagi. Oh, dia mengandung dari Roh Kudus. Betul. Karena kenapa? Roh Kudus yang datang memberikan berita itu bahwa dia akan hamil. Jadi hamil dari Roh Kudus maksudnya kehamilannya bukan karena berzina, tetapi karena ada informasi dari Roh Kudus bahwa Allah menghendaki kamu hamil. Maka kamu hamil. Apa yang keluar dari rahimmu? Manusia, bukan Tuhan. Jadi kalau ada yang menuhankan Yesus, menuhankan berhala. Menuhankan Tuhan selain Allah yang sudah menyatakan diri di dalam kitab-kitab terdahulu yang mengatakan tidak ada Tuhan selain dia. Mana buktinya? 1 Raja-Raja 8 ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi ini tahu bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada selain dia. Apakah cuma itu? Tidak. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Apakah cuma itu? Tidak. Hakim-Hakim 6 ayat 22. Maka ketahuilah Gedeon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu berkata, celakalah aku, Tuhanku Allah. Sebab memang telah terlihat dan kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka dengan muka. Apakah cuma sampai itu? Tidak. Juga diterangkan di dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Jelas sekali dikatakan, Allahul ladzi ja'ala lakumul ardh qararan was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum ahsan. Lalu dikatakan suarakum wa razaqakum minat thayyibah dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Tuhan semesta alam, dialah pencipta alam semesta beserta isinya.
Apakah kemudian Yesus tidak mengajarkan demikian? Mengajarkan juga. Yesus yang diberhalakan juga mengajarkan juga menyembah kepada Allah. Jadi jelas Allah, Yesus tidak pernah memberhalakan dirinya dengan mengajarkan dirinya itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia dengan embel-embel dia ibunya hamil tanpa seorang ayah. Tidak. Tetapi Yesus mengajarkan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian muncul pernyataan, oh itu karena dia manusia. Kata siapa? Apa memang ada pernyataan Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri karena aku manusia. Nanti setelah aku menjadi Tuhan, barulah aku bisa berbuat apa-apa sesuka hatiku. Tidak ada pernyataan itu. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan, hidup kekal itu adalah engkau, mereka, dia, kamu, semuanya mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenalku sebagai utusan Allah. Selesai. Jadi sekali lagi mohon maaf, saya tegaskan kembali, orang yang menuhankan Yesus, saya tidak abu-abu. Dia memberhalakan Yesus. Menuhankan utusan Tuhan bernama Yesus. Silakan. Anda tadi tidak menikmati bahasa saya, ya. Anda tidak menikmati bahasa saya. Ingat ya, menikmati bahasa artinya diteliti di situ. Nah, kalau saya katakan manusia itu adalah unsur dari tanah, awal sekali tercipta dari tanah. Tulang rusuk, kedua tulang rusuk, ketiga dari air mani, keempat adalah dosa, itulah manusia. Nah, kalau saya katakan, apakah ada 4 kriteria ini di dalam hidup Yesus? Saya bilang tidak ada. Anda cari yang keempat ini. Nah, kalau Anda bicara tentang aku tidak bisa berbuat apa dari diriku, kata Yesus, artinya seluruh kegiatan yang ada dalam hidup Yesus, seluruh perkataan Yesus adalah perkataan Allah itu sendiri. Sebab dia tidak termasuk dari perkataan-perkataan dari manusia ataupun apapun. Karena Zulkifli Abbas ini 90% adalah kehendakmu, 10% itu adalah kehendak Allah ataupun yang lain-lain. Anda tidak murni semua dalam dirimu adalah kehendak Allah. Itu perbandingannya. Apapun yang diciptakan, apapun yang dilakukan, apapun yang dinyatakan itu adalah perintah Allah itu sendiri di dalam wujud diri Yesus. Oke? Nah, kalau kita bicara tentang manusia, ya, Adam bukan firman, ya. Adam bukan firman. Dia berasal dari tanah. Hanya Yesus yang dikatakan firman yang menjadi manusia. Yesus dinyatakan dalam kandungan Maria adalah Roh Kudus. Nah, karena Anda memperbandingkan ke Al-Quran, saya tarik lagi ke Al-Quran. Ya, di situ dinyatakan juga bahwa anak yang dikandungan Maryam itu adalah firman darinya, kalimatullah, ya, artinya firman Allah atau roh darinya atau roh dari Allah. Putra Isa Maryam itulah wujudnya. Nah, kalau saya berbicara tentang ketuhanan, pasti Anda bicara tentang manusia. Benar Anda bilang bahwa itu adalah berhala. Tetapi kalau jika saya balik, Anda tidak mengenal berhala itu dan Anda tidak mengenal siapa Allah itu. Tanpa Yesus, Anda tidak akan bisa mengenal Allah sampai kapanpun. Karena Yesus menyatakan, akulah dia. Kenapa saya bilang akulah dia? Murid-murid Yesus sendiri mengatakan dan selalu heran dan selalu bertanya-tanya, siapakah Yesus ini? Dia yang sudah dekat dengan Mesias tadi, dengan Yesus tadi. Dia bicara kepada Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami siapa Allah itu, di mana Bapa itu. Tapi Yesus menjawab, Pilatus, sudah berapa lama aku bersama-sama engkau, tapi engkau tidak mengenal aku. Jika engkau melihat aku, engkau sama dengan melihat Allah. Itu pernyataan dari Yesus sendiri. Artinya tidak ada seorang pun di kolong langit ini mengatakan dirinya adalah Allah, kecuali Yesus. Apa kriteria daripada Yesus dianggap sebagai Allah? Allah Maha Pengampun, Yesus melakukan itu. Allah Maha Pencipta, Yesus melakukan itu. Allah Maha Kasih, Yesus melakukan itu. Ketika dirinya disalibkan, diolok-olok di kayu salib dan mati di dalam terkutuk di dalam hukum manusia itu sendiri, Yesus masih mengampuni orang-orang yang menyiksa dia, orang-orang yang menyalibkan dia. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perintah ini keluar dari mulut Yesus sendiri. Artinya Bapa sendiri sudah diperintahkan oleh dia. Hanya saja Anda tidak mengerti tentang hakikat ilahi itu. Penyebutan Bapa di sini oleh Yesus artinya penyebutan keilahian dia. Kalau di dunia ini dia sebut dirinya adalah anak manusia. Nah, di situ perspektifnya daripada itu, kalau Anda perspektif pandangan tentang manusia itu benar. Tapi
Yesus sendiri tidak manusia. Dari 4 kriteria itu tadi, tanah, tulang rusuk, air mani, dosa, itu tidak ada pada diri Yesus. Tetapi kalau Pak Zulkifli Abbas ada di sini. Nenek moyang kita adalah terbuat dari tanah. Dan kita adalah keturunannya melalui air mani. Dan begitu juga perempuan itu tadi, yang pendamping hidup daripada Adam tadi, adalah terbuat dari tulang rusuk Adam itu sendiri. Dan kita semua terjatuh dalam dosa. Pak Zulkifli Abbas, tidak ada manusia di kolong langit ini yang tidak berdosa. Hanya Yesus, sebab Yesus adalah Tuhan. Begitu, Pak. Katakan Yesus itu Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, Yesus Maha Pengasih. Ya, Allah betul. Maha Pengampun, Yesus Maha Pengampun. Allah Maha Pencipta, Yesus Maha Pencipta. Sekarang saya balik. Saya balik. Yesus mati, apakah Allah pernah mati? Yesus tidur, apakah Allah pernah tidur? Yesus dilahirkan, apakah Allah pernah dilahirkan? Yesus makan, Yesus kelaparan, Yesus tidak tahu hari kiamat. Apakah Allah berlaku seperti itu? Tidak. Saya jawab. Itu satu. Tunggu. Kemudian, ketika Anda mengatakan tidak ada manusia seperti Yesus, karena Yesus itu adalah manusia tidak pernah punya dosa, Anda salah. Ya, saya kalau paparkan dosa-dosa Yesus kepada Anda akan kaget. Banyak dosa-dosa Yesus itu. Paparkan saja. Sayang sekali ini saya sudah sedikit lagi Jumatan ya, tapi nggak apa-apa. Yesus itu pertama, bukan karena tuduhan. Ini saya hanya menggunakan dalil yang ada dalam kitab Anda. Yesus mengatai orang lain itu bodoh. Yesus mengatai orang lain pencuri dan perampok. Semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti ibunya juga dikatai pencuri dan perampok. Kemudian Yesus mengatai orang lain itu goblok. Lukas 24 ayat 25. Lalu kemudian Yesus mengatakan Yesus melakukan penipuan ya melalui kitab Anda. Bukan saya nuduh dia, tapi kitab Anda yang mengatakan. Contoh di dalam Yohanes 7, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah kata Yesus kepada mereka. Dan lagi ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta, ia pun pergi ke situ juga. Tidak dengan terang-terangan, tetapi dia katakan dengan diam-diam. Coba, Yesus pergi dengan diam-diam, padahal dia katakan, pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Tapi sebelum muridnya tiba, ternyata dia sudah tiba duluan. Itu adalah penipuan, itu adalah itu adalah pembodohan. Kemudian di dalam Matius 24 ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datang murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Apa jawab Yesus? Dia katakan bahwa sebelum semua orang yang ada pada hari ini, angkatan ini berlalu, sebelum semua yang ada di sini mati, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Faktanya apa? Sampai hari ini, orang-orang yang hidup pada masa Yesus itu sudah pada mati semua, tapi dia belum juga nongol-nongol sampai sekarang. Coba, apakah ini pembodohan atau penipuan? Itu dalam kitab Anda loh. Jadi Yesus itu dikatakan menggombal dia dengan tipuan. Ketika Yesus dikatakan, katakanlah kepada kami bila manakah itu terjadi. Katanya sebelum Yesus mengatakan gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Di ayat 3-3-nya, demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Lalu dia katakan, di ayat 30-nya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum ini terjadi. Ya, di ayat 32 lagi dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi. Tapi apa faktanya? Apa faktanya? Faktanya orang-orang itu sudah pada meninggal, sampai hari ini Yesus belum kembali, belum kelihatan di atas tahta, di awan-awan. Padahal dia katakan sebelum angkatan ini berlalu, saya akan datang. Faktanya tidak datang-datang dan orang-orang itu sudah pada meninggal. Ini adalah tipuan. Itu salah satu. Lalu kemudian yang kedua, Yesus juga menyeru orang lain dengan sebutan anjing. Itu adalah dosa, Pak. Menyebut orang dengan sebutan yang kurang elok itu adalah dosa. Apalagi dia adalah contoh, teladan. Ketika orang mendatangi dia, bersujud menghormat kepadanya, Tuhan tolonglah aku. Yesus berkata, tidak patut bagi roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi dia menuduh wanita itu adalah anjing. Itu sekelumit. Nanti ada tema baru, kita akan membahas daftar dosa-dosa Yesus. Kembali kepada keberhalaannya dia. Ya, saya katakan kepada sahabat saya,
Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang telah mengutus aku. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia karena bukan sperma, karena bukan ini, bukan itu, dan itu, faktanya dia datang bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti Yesus itu adalah ciptaan, murni ciptaan. Layaknya Zulkifli datang bukan atas kehendak Zulkifli. Zulkifli datang lahir menjadi seorang laki-laki, bukan menjadi seorang perempuan. Tidak ada negosiasi, lahirkan saya menjadi seorang laki-laki, lahirkan saya di tanah Makassar, lahirkan saya di tahun sekian. Tidak ada. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Jadi Yesus itu sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia adalah ciptaan. Sehingga yang menuhankannya, menuhankan berhala. Silakan. Anda berkata seperti itu karena Anda tidak tahu tentang hakikat Tuhan, tidak tahu tentang perkataan Tuhan, sebab Anda adalah orang manusia berdosa. Kenapa? Karena Anda manusia berdosa, maka Anda mengikuti ajaran manusia berdosa. Coba cari di Al-Quran itu, Al-Fat 48 ya. Quran 48 ayat 2, bahwa Muhammad berdosa ya. Dosanya adalah dosa yang masa lalu dan dosa yang akan datang. Itulah tentang ajaran manusia yang memang penuh dengan dosa. Itu tidak bisa dipungkiri sebab itu tertulis di Al-Quran. Makanya Anda juga mengikuti ajaran daripada ajaran manusia berdosa. Jadi kalau Anda mengatakan tentang makanan itu tidak layak dikasihkan kepada anjing, berarti Anda tidak mengetahui tentang firman Tuhan itu, tentang perkataan Tuhan Yesus. Artinya seorang anak-anak makanan itu tidak layak diberi kepada anjing, tapi perempuan itu mengatakan itu sisanya. Ya, artinya kita harus mendahulukan dulu ke makanan itu kepada manusia itu sendiri. Oke? Dan banyak terjadi di dunia ini sekarang. Ada manusia kelaparan, ada kelebihan, tetapi itu sisa segala macamnya tidak diberikan kepada manusia. Artinya kelayakan memberi makanan itu kepada manusia itu sendiri, bukan kepada anjing. Nah, itu salah satu Anda sudah berpikir tentang dosa itu tadi. Karena Anda memikirkan perkataan Tuhan itu di dalam nafsu dosa tadi. Nah, kalau Anda bicara tentang berhala tadi, maka Anda sudah berbicara tentang berhala. Maka Anda adalah menuhankan berhala. Sebab apa? Anda tidak mengerti tentang Tuhan, maka dari itu Pak Zulkifli Abbas, Anda tidak mengerti siapa Tuhan itu, sampai sekarang pun Anda tidak mengenal Allah itu. Sebab itu Anda berbicara tentang nafsumu sendiri, sebab ajaranmu sesuai dengan Al-Fat 48 tadi, Quran 48 ayat 2 sudah mengajarkan tentang manusia itu berdosa. Muhammad juga berdosa. Dari itulah Anda tidak menyesuaikan pemikiran antara manusia dan menyesuaikan apa makna dari perkataan Tuhan Yesus sendiri. Anda cari dulu, apakah ada tertulis Yesus di Alkitab ataupun di Al-Quranmu? Saya tidak samakan dulu ya. Isa Al-Masih, apakah berdosa, apakah suci? Dan kamu cari juga di dalam Alkitab, apakah Yesus bersalah, apakah Yesus berdosa? Cari. Nah, contoh saja. Sering dikatakan di situ, Yesus mencuri keledai. Itulah perspektif pikiran kamu. Orang adalah pikiran manusia yang sempit. Anda tidak berhikmat untuk kata-kata itu. Anda punya emosional yang mengatakan tentang ketuhanan itu. Salah satu dari 4 itu tadi, tanah, tulang rusuk, air mani, dosa, itu tidak ada dalam diri Yesus. Kalau Allah itu Maha Pengampun, dari mana Anda tahu? Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah itu Maha Pengasih, dari mana Anda tahu? Semua itu sudah digenapi oleh Yesus. Itulah artinya tentang kasih. Apa sih yang diajarkan oleh Yesus? Anda tahu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti manusia itu sendiri. Titik. Itulah penggenapan seluruh daripada kitab Taurat itu. Ya, di Perjanjian Baru, Yesus juga mengatakan tentang perintah kasihilah sesamamu manusia. Tidak ada yang lain. Sampai musuh pun dikasihi. Tetapi saya sebagai manusia tidak bisa melakukan itu, tapi ajaranku ajaran tentang kasih. Kalau saya tanpa pipi kiri, tanpa pipi kanan, bukan berarti itu orang bodoh. Artinya jika kamu disakiti, janganlah balas dengan kejahatan. Itu Pak Zulkifli Abbas. Jadi makna manusiamu, perkataan manusiamu dan perkataan Tuhan itu jauh beda. Contoh saja, Yesus ditertawai ketika Yesus menghidupkan anak perempuan kecil yang mati. Sedangkan orang-orang melihatnya, menertawai. Orang mati kok dibilang hidup, ya? Orang manusia mengatakan mati, tetapi Yesus mengatakan tidur. Itu maknanya berbeda. Jika kamu mengatakan orang mati, tidak ada punya nyawa, kamu bilang mati, itulah benar. Tapi Yesus menjawab, dia bukan mati, dia tertidur. Apa kata Yesus? Hai anakku, bangunlah. Itu perkataan. Jadi makna-makna dari semua itu, Anda tidak mengetahui. Contoh juga, Yesus lapar, mengutuk satu pohon ara. Kamu tahu itu juga Abbas artinya. Ketika Yesus datang di pohon ara itu tidak didapatkan buah. Yesus merasa haus dan lapar.
tidak ada buah di situ. Artinya jika kamu Zulkifli punya harta, punya kekuasaan, bagilah kepada hamba-hambamu atau manusia-manusia yang lain. Bagilah kepada saudaramu. Jika engkau tidak membagikan buah-buah kehidupanmu, berkatmu, kamu akan terkutuk. Itu kata Yesus. Tapi perspektif pemahaman itu, Anda bicara tentang dosa manusia, hingga Anda mengartikan tentang perkataan Tuhan Yesus sama dengan perkataan manusia. Itu Pak Zulkifli Abbas. Terima kasih. Baik. Di dalam kitab Anda sendiri dikatakan, Yesus berdoa, ampunilah kami dari kesalahan kami. Itu adalah pernyataan Yesus sendiri memohon kepada Allah agar dia diampuni. Nah, kemudian ketika Anda mengambil dalil di dalam surah ayat-ayat Al-Fatihah, ayat 1, ayat 2. Quran 48 ayat 2. Ya, itu adalah surah Fat. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu. Tidak seperti itu ayatnya. Lalu seperti apa ayatnya? Coba bukakan Anda Quran Anda sendiri. Coba buka Anda. Saya nggak bisa buka. Oke. Baik, saya bacakan ayatnya ya, supaya Anda bisa mengatakan tidak seperti itu ayatnya. Memang tidak seperti itu karena saya membacakan terjemahan. Nah, sekarang ketika saya membacakan dalil yang sebenarnya, tolong Anda nanti jelaskan kepada saya yang mana di situ dikatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melakukan dosa. Ya. Oke. Baik. Di dalam ayat ini dikatakan inna, jadi ayat-ayat pertama, inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Lalu dikatakan, la yaghfir lakallah ma taqaddama min zambih wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'mata, dikatakan kepada Rasulullah alaika, ya, wa yahdiyaka siratan mustaqima, agar Allah memberikan ampunan kepadamu atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat atasmu dan menunjukimu ke jalan yang benar. Nah, lalu dikatakan lebih jauh, wa yansurakallahu nasran aziza, agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Kalau Anda mengatakan dalil ini pembuktian bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu pernah melakukan dosa, silakan Anda tunjukkan dosa apa yang Rasulullah Muhammad SAW lakukan. Nah, di sini dikatakan, ya, gimana? Di sini dikatakan atas dosamu yang lalu dan dosamu yang akan datang. Artinya, di situ Muhammad telah berbuat dosa. Dosa apa yang dia lakukan? Nah, dosa itu tidak dinyatakan, ya. Tetapi dosa itu sudah dibuat. Ya, dosamu. Kalau saya mengatakan Zulkifli Abbas dosamu, berarti Anda sudah berbuat dosa. Artinya ada pertentangan, tidak mengikuti perintah dari Allah itu. Itu dosa, perlakuan. Nah, kalau katanya itu adalah dosa yang besar atau dosa yang kecil, itu terserah Zulkifli Abbas. Atau perbuatan, harus saya tunjukkan perbuatan itu. Ada juga satu, Pak Zulkifli Abbas. Kalau saya katakan, benar, berani karena benar, takut karena salah. Ya, takut sama dengan salah. Nah, ketika apa yang ditakuti oleh Muhammad di situ adalah hari ajab, ya, hari kiamat. Itu ada tertulis di Al-Qur'an. Hari kiamat itu, pertanda hari kiamat itu adalah Isa Al-Masih. Yang ditakuti oleh Muhammad itu adalah tanda hari kiamat itu. Artinya jika dia bersalah, berarti dia takut. Kalau dia benar, dia tidak akan takut. Oke, saya sudah lengkap. Artinya, kalaupun Anda memahami seperti itu, ya, itu Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia, wajar. Tapi Yesus, dia mohon ampun. Dan kalau Anda menggunakan dalil Al-Quran, maka saya pun akan mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah jauh lebih hebat lagi. Kenapa? Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas attakhizuni wa ummi ilaihaini min dunillah. Satu-satunya Tuhan, ya, satu-satunya Tuhannya
manusia, yang dipertuhankan manusia, yang kelak diadili oleh Tuhannya umat Islam hanya Yesus. Ini pembanding. Kalau Anda mengatakan Rasulullah Muhammad SAW punya dosa, dia manusia, wajar. Lah yang Yesus aja dia punya dosa kok. Padahal dia adalah Tuhan bagi Anda. Di dalam Al-Quran, wa isqalallah, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia agar engkau dituhankan? Apa kata Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bil haqq. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu kepada manusia agar mereka menuhankan saya. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya manusia yang diberhalakan, yang kelak akan dihakimi oleh Allah Tuhannya umat Islam, hanya Isa, hanya Yesus. Apakah kau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah dirimu? Kata Isa, subhanaka ma yakunu li, maha suci aku, ya, maha suci engkau, kata Yesus. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ya. An aqula ma laysa li bihaqq. Tidak ada hak saya untuk mengajarkan itu. Makanya Yesus tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan untuk memberhalakan dirinya. Kemudian Anda menjadikan Yesus itu menjadi berhala, menjadi Tuhan di hadapan Allah. Tentu dengan dalil-dalil itu tadi. Yesus bukan manusia seperti kita. Dia bukan dari sperma. Hawa bukan dari sperma. Adam juga bukan dari sperma. Bukan dari keturunan Adam. Adam juga bukan dari keturunan siapa-siapa. Dia hanya dari tanah. Kalau Anda mengatakan Yesus bukan dari tanah, bukan dari Saripati, maka Anda membodohi diri Anda sendiri. Faktanya 9 bulan dia dibentuk, diproses, baru bisa menjadi manusia utuh. Tidak cacat dia. Tidak sumbing dia. Dia utuh sebagai manusia. Karena 9 bulan makanan-makanan yang dimakan oleh ibunya menjadikan Saripatinya itu menjadi tubuhnya dia. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, itu saya katakan sekali lagi, tema yang diungkap oleh saudara Yusuf itu tidak salah. Apakah Kristen itu pagan? Jawaban Zulkifli M. Abbas 1.000.000% yes. Oke. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Zulkifli Abbas. Memang Anda tidak mengenal Allah. Sampai kapanpun Anda tidak mengenal Allah itu sendiri. Anda yang tidak mengenal Allah. Yang Anda kenal itu ciptaan Allah. Bernama Yesus. Oke, biarkan Allah dulu, itu tidak ada Tuhan selain dia. Sementara Yesus juga mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus mengajarkan itu. Oke, biarkan dulu saya bicara Pak Zulkifli Abbas. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Silakan. Anda harus pahami, ya. Kalau Anda atau saya? Anda, sebab Anda tidak mengenal Allah. Sampai kapanpun Anda tidak mengenal Allah. Anda mengenal Allah itu seperti apa? Coba, saya tanya dulu. Anda mengenal Allah yang disembah, sembahan Yesus itu seperti apa adanya? Coba, Yesus itu menyembah. Ingat, Yohanes 4 ayat 22, aku menyembah apa yang aku kenal. Pertanyaan saya, seperti apa sembahan Yesus itu? Silakan. Coba, saya lihat. Dengar ya. Kita kerucutkan. Anda mengatakan saya tidak mengenal Allah. Yesus mengatakan, kalau Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kemudian Yesus itu adalah Tuhan. Ketika Yesus dibunuh, apakah Allah juga dibunuh? Kamu tidak mengerti tentang pembunuhan itu. Kamu atau saya? Artinya, begini. Kamu atau saya? Ketika Yesus ditampar, apakah Tuhannya Yesus juga ditampar? Buktinya dia tidak melawan toh. Enggak, itu Yesus yang saya tanya. Ketika Yesus ditampar, apakah Allah yang disembah Yesus juga ditampar? Zulkifli Abbas, saya akan ajari kamu ya. Kamu yang mau ajarin saya atau saya ngajarin kamu? Sekarang saya tanya, apakah sembahannya Yesus itu ketika Yesus dibunuh juga Allah? Kamu tidak akan mengenal Allah dengan cara kata Allah saja.